Setelah putus cinta, pergi ke bar untuk mabuk. Tiba-tiba pingsan karena minuman. Bangun dan menemukan teman masa kecil yang menjadi bayangan kelamku tertidur di samping. Saat aku ingin diam-diam mengambil pakaian dan kabur, teman masa kecil itu malah memegang gunting. Tersenyum dengan tatapan menggoda ke arahku. Belum sempat aku berpikir bagaimana menyanggah. Dia langsung melompat ke arahku dan menciumnya. Setelah itu tidak hanya memberikan aku uang saku 10 juta, bahkan berkata kalau takut jika tidur malam agar aku pindah dan tinggal bersamanya. Langit semakin gelap, matahari terbenam. Setelah putus dengan mantan pacar Voldemort, meskipun patah hati, tapi sama sekali tidak mempengaruhi memasakku. Para pengunjung yang datang dengan maksud baik semua acungkan jempol dan memuji. Segera jam sibuk malam berakhir. Setelah pulang kerja, Yang Wei dengan paksa membawaku ke sebuah bar. Aku melihat bar yang penuh warna-warni dan kemegahan di depanku. Dengan bingung berkata, "Kamu bawa aku ke sini untuk apa?" "Tentu saja untuk membawamu keluar dari zona nyaman emosionalmu. Mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Nanti kalau sampai kamu akan tahu, aku yang traktir. Kamu main sesukamu saja." Yang Wei tertawa kecil. Keduanya masuk ke dalam bar. Langsung dengan murah hati memesan sebuah ruangan privat. Lalu memanggil 2 cewek cantik masuk ke ruangan itu. Di atas meja ada 2 gelas minuman merah muda. Di lantai juga ada 2 kotak bir yang diletakkan. Sudah sampai sini, aku langsung maju mengambil salah satu gelas dan meneguknya habis. Rasanya manis dan cukup enak. Yang Wei membawa 2 gadis dengan stoking hitam masuk ke ruangan. Ketika dia melihat gelas kosong di tanganku, langsung terdiam di tempat. "Kamu minum sekarang juga?" Mendengar itu aku terkejut. Bingung tidak mengerti. Berkata, "Bukankah datang ke bar untuk minum? Kalau tidak minum sekarang, kapan lagi minumnya?" Tidak mungkin hanya omong-omong setengah jalan. Gelas anggur di tanganku jatuh ke lantai. Mata berputar ke atas. Langsung terjatuh di sofa. Tubuh mulai perlahan menghangat. Melihat adegan ini, Yang Wei berkata dengan pasrah, Sudahlah. Langsung saja ke inti pembicaraan juga baik. Kuserahkan padamu ya. Saudaraku masih." Bersikap lembutlah padanya. "Tenang saja, bos." 2 gadis cantik dengan stoking hitam tertawa bersama. Mendukung tubuhku yang semakin panas keluar dari ruangan pribadi. Berjalan menuju ruangan di luar. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa diriku dilemparkan ke atas tempat tidur. Pakaianku disingkirkan orang. Seluruh tubuhku terasa geli. Saat itu terdengar suara pintu dirusak. "Kalian siapa? Kalian mau apa?" Pengawal yang tiba-tiba masuk mengusir 2 gadis tadi keluar. Tak lama kemudian seorang wanita berpakaian hitam dengan pesona luar biasa masuk. "Nona, Tuan Muda Wang sepertinya telah diberi obat." "Aku mengerti. Kalian keluar saja. Kunci pintunya. Tanpa izin dariku, tak seorang pun boleh masuk." Tak lama aku seperti berada di tengah lautan. Hati yang berat menjadi sangat ringan. Seolah semua emosi negatif menemukan tempat pelepasannya. Pagi hari berikutnya, sinar matahari hangat menembus jendela dan menyinari kelopak mataku. Aku perlahan membuka mata. Yang terlihat adalah wajah oval yang halus dan cantik. Kulitnya yang putih seperti bisa diperas airnya. Wajahnya tanpa riasan sama sekali. Namun lebih cantik daripada wanita manapun yang pernah kutemui. Yang lebih penting adalah, wanita cantik ini mengenakan sangat sedikit pakaian. Dari sudut pandangku, aku bahkan bisa melihat garis dada putih itu. Aku langsung menelan ludah. Terutama saat melihat pakaian yang berserakan di lantai. Aku langsung teringat sesuatu. Hatiku penuh kebencian pada Yang Wei. Bajingan ini bahkan membawaku ke jendela melayang. Benar-benar sahabat terbaikku. Tapi apakah sekarang semua wanita yang menjual diri seindah ini? Zamannya sudah berubah. Tak sempat berpikir terlalu banyak. Aku diam-diam turun dari tempat tidur. Mulai memakai baju bersiap kabur. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. "Kamu mau kemana?" Aku seketika membeku. Menoleh ke samping. Ternyata wanita yang sebelumnya tidur itu sudah terbangun. Mata indahnya menatap tajam ke arahku. Melihat itu, aku salah sangka mengira dia belum diberi uang. Berpura-pura tenang. Memakai baju dengan rapi. Lalu mengambil semua uang tunai dari dompet. Diperkirakan sekitar 2 atau 3 ribu. Meletakkannya di atas meja, agak canggung. "Ke hal itu, malam kemarin cuma kecelakaan. Uang ini seharusnya cukup, kan? Aku ada urusan dulu, pamit ya."
Setelah berkata begitu, aku cepat-cepat membuka pintu kamar. Kabur. Penjaga di pintu tidak menghalangiku. Di dalam kamar, melihat tumpukan uang yang terletak di atas meja. Wajah cantik si Ruxue memperlihatkan senyum yang memukau dunia. Senyumnya agak menggoda. Begitu banyak tahun telah berlalu. Si pengekor ini masih begitu menggemaskan. Sungguh aku tidak sabar ingin mempermainkanmu. Dan karena aku pergi dengan terburu-buru, aku tidak memperhatikan noda merah muda di spray. Pada saat yang sama, saat aku keluar dari hotel, aku langsung menelepon Yang Wei. Setelah telepon tersambung, aku langsung berkata dengan marah. Sialan, aku menganggapmu seperti saudara. Ternyata kamu malah membawaku ke jendela menjorok. Jendela menjorok saja sudah cukup. Kamu bahkan belum membayar. Bukankah kamu yang mau mentraktir? Yang Wei yang masih setengah mengantuk jadi terdiam setelah mendengar itu. Menyentuh kepala. Bingung berkata, pagi-pagi kamu kenapa tiba-tiba seperti itu? Orang yang saya panggil bukankah sudah kamu usir? Uang apa? Mendengar kata-kata ini, aku juga terdiam. Di kepalaku samar-samar teringat suara yang kudengar setelah pingsan tadi malam. Jangan-jangan aku dipermainkan. Yang paling penting adalah, aku bahkan memberikan uang. Aku langsung merasa sangat sedih dan menyesal. Hati ini penuh penyesalan. Seandainya tadi malam aku tidak ikut ke bar. Sekarang jadi begini. Sudah dipermainkan orang. Belum lagi kerugian lebih dari 2.000 yuan. Rugi besar. Saat itu sebuah Bentley hitam melaju kencang dari belakang. Langsung berhenti di depanku. Belum sempat aku bereaksi. Aku melihat dua pria bertubuh kekar keluar dari mobil dengan cekatan mengikatku. Lalu melemparku ke kursi belakang. Hei kalian sedang melakukan apa? Lepaskan aku. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat 1 menit telah menyelesaikan serangkaian tindakan. Bentley kembali melaju. Berlari dengan kecepatan tinggi. Tindakan ini membuat saudara-saudara di pinggir jalan terpana. Mulut mereka terbuka lebar. Beberapa bahkan tidak percaya dan menggosok matanya. Dengan diam-diam mengacungkan jempol. Tak perlu berkata apa-apa. 2 kata, profesional. Sementara itu di kursi belakang mobil Bentley, aku berbaring tanpa ekspresi di atas karpet mobil. Sebuah kaki kecil yang indah menginjak wajahku. Saat itu si Ruxue mengenakan gaun hitam. Rambut putih saljunya tergerai di belakang bahu. Seluruh mobil dipenuhi oleh aroma harum yang memancar dari dirinya. Dia menunduk, sambil tersenyum nakal di ujung bibir berkata, Xiao Wang Yu tidur dengan kakak perempuan lalu ingin lari. Mana mungkin ada hal sebaik itu. Aku bahkan sengaja kembali dari luar negeri untukmu. Apakah kamu merindukanku? Saat ini aku sudah sadar. Mengenali identitas wanita berbaju hitam itu. Sebelum ayahku meninggal. Dia adalah ketua Dewan Grup Shangxi. Dan wanita di depanku ini adalah teman bermain sejak kecilku. Putri dari keluarga si Ruxue. Keduanya bisa dibilang tumbuh bersama dengan telanjang bulat. Sampai kemudian si Ruxue lulus sekolah dasar. Pergi belajar ke luar negeri dan akhirnya terputus hubungan. Yang paling penting adalah, si Ruxue sejak kecil sudah memiliki kepribadian yang kuat. Karena itu aku mengalami banyak kesulitan. Dia sekarang kembali. Hari-hari berikutnya masih harus menunggu lama. Aku menunjukkan senyuman kaku. Dengan perasaan ingin menangis tapi tidak ada air mata berkata, Kakak, tadi malam benar-benar sebuah kejadian yang tidak disengaja. Tolong kau maafkan aku. Kita anggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Tidak terjadi apa-apa. Kaki kecil putih pucat si Ruxue terus menyiksa aku dengan penuh tenaga. Hati dipenuhi oleh rasa puas yang sangat kuat. Wajah menunjukkan senyum sinis. Pikirannya cukup indah. Mulai sekarang kau adalah milik kakak. Jika kau mau patuh, uang jajan akan cukup. Tapi jika kau tidak patuh, kau tahu apa akibatnya. Dia sudah menunggu bertahun-tahun. Dengan susah payah bisa bertemu sekali. Bagaimana mungkin melepaskannya? Sambil berkata, si Ruxue langsung mengangkatku dengan satu tangan. Di mataku yang terkejut, bibir merah lembut seperti nyala api. Langsung menciumnya. Aku membelalak mata ingin melawan. Tapi anggota tubuh semuanya terikat. Hanya bisa membiarkan dia menciumku tanpa ampun. Sikap dominan dan kuat yang tak bisa ditolak. Meski sudah bertahun-tahun tetap sama. Saat semangat si Ruxue semakin membara, teleponnya berdering. Seperti siraman air dingin, yang tumpah di tubuh. Dia dengan tidak senang mengangkat telepon. Halo, ada apa? Suara Ibu Liu Suya terdengar di telepon.
Si Ruxue, bukankah hari ini kamu harus mulai kerja di kantor? Kenapa sampai sekarang belum pergi? Seluruh cabang menunggumu seorang diri. Setelah mendengar itu, si Ruxue merasa tidak senang, tidak menunjukkan kelemahan dalam berbicara. Bukankah kamu ingin punya menantu? Aku sedang berusaha. Jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan penting. Setelah bicara, dia langsung memutuskan telepon. Baru saat itu aku merasa sangat marah dan sedih. Kamu wanita gila. Ini penculikan. Ini melanggar hukum, kan? Tak ada yang tahu betapa tersiksanya hatiku saat ini. Kemarin baru putus. Hari ini malah dicium oleh bayangan masa kecil. Apa-apaan dunia ini, ya Tuhan. Telepon tiba-tiba membuat si Ruxue hilang minat. Dia langsung memerintahkan pengawal untuk mengantarku kembali ke restoranku. Sebelum pergi, dia melemparkan sebuah kartu nama kepadaku. Dengan nada datar berkata, aku punya urusan yang harus diselesaikan. Kalau ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku. Sampai jumpa malam. Setelah bicara, mobil langsung pergi. Terikat dengan sangat kencang. Aku yang tergeletak di tanah berusaha sekuat tenaga. Menangis tanpa air mata memanggil kakak. Kamu harusnya melepaskanku. Untungnya saat itu, Yang Wei membawa ember sampah masuk dari restoran. Terlihat seperti cacing kecil merayap di tanah. Aku mendekat. Dengan rasa penasaran berkata, Kakak Yuyu, bersenang-senang ya. Sampai berlatih pengikatan. Bermain peran ya. Pria ini benar-benar sangat lucu. Penampilannya sangat sesuai seleraku. Si Ruxue melihat ponsel. Dan album di ponsel penuh dengan fotoku. Dia terus-menerus menggeser dengan senang hati. Mengingat betapa kerasnya aku berjuang sebelumnya. Sudut mulut tersenyum sinis. Kelihatannya sudah lama tidak bertemu. Harus melatih orang ini dengan baik. Pukul 9 pagi. Di bawah gedung cabang Jinjiang Group Kontrol Mimpi. Setelah mendengar kabar perusahaan pusat mendapat presiden baru, semua eksekutif berdiri di sini sejak jam 8 pagi. Menunggu selama 1 jam penuh. Namun tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Saat itu terdengar dari ujung jalan. Sebuah Bentley hitam melaju mendekat. Model mobil yang unik, tampak berbeda secara mencolok di jalan. Meskipun Bentley ini terlihat sederhana, harganya mencapai lebih dari 3 juta. Bukan sesuatu yang bisa diakses orang biasa. Mobil melambat dan berhenti di depan gedung. Para eksekutif yang dipimpin wakil presiden segera maju menyambut pintu mobil. Pelan-pelan membuka. Sepasang kaki jenjang lurus yang indah. Langkah pertama keluar dari hak tinggi hitam dengan sol merah. Menginjak di tanah. Si Ruxue yang memancarkan dingin lembut turun. Selamat datang Tuan Si. Melihat kepura-puran dalam mata mereka. Si Ruxue dengan dingin mengangkat kelopak matanya. Tatapan dingin dan sombong. Langsung berjalan menuju bagian dalam gedung. Tidak menghiraukan orang-orang ini. Karyawan di dalam perusahaan duduk dengan sopan. Tak berani sedikit pun teralihkan perhatian. Pejabat baru memulai dengan 3 langkah besar. Tidak tahu api ini akan membakar kepala siapa. Sekelompok orang masuk ke ruang rapat tingkat atas. Sebagai sekretaris sekaligus sahabat karib, Lin Xinyu sudah menunggu di sini. Melihat si Ruxue masuk, mengulurkan tangan memberikan sebuah berkas. Ini adalah laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir serta kondisi masing-masing departemen. Si Ruxue langsung diletakkan di samping. Setelah duduk di posisi penjaga, tatapan dingin menyapu para eksekutif senior sekali lewat. Dengan nada datar berkata, barusan siapa yang menelepon ibuku? Silakan berdiri dan mengaku saja. Semua ragu sejenak. Serentak menatap Lin Xinyu yang berdiri di samping si Ruxue. Sebuah hal yang tidak perlu dijelaskan. Wajah Lin Xinyu memperlihatkan rasa malu. Tatapan si Ruxue ke arahnya. Seolah-olah ingin membunuh. Mata Phoenix-nya memancarkan dingin yang menusuk. Dengan gigi yang terkatup rapat berkata, kamu benar-benar sahabat baikku. Aku sudah susah payah bisa dekat dengan si imutku. Tapi kamu malah mengganggu aku di saat seperti ini. Aku menghukummu bekerja di bagian logistik selama sebulan. Setelah selesainya insiden kecil bersama Direktur Si, rapat tingkat tinggi resmi dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan dalam rapat itu. Tapi saat para karyawan melihat para eksekutif keluar dari ruang rapat, dengan wajah penuh keringat, mereka tahu Presiden Direktur yang baru bukan orang yang mudah dihadapi. Di dalam kantor Presiden Direktur, saat waktu makan siang tiba, Lin Xinyu sedang bersiap untuk memesan makanan dari Hotel Bintang 5. Karena mulut putri ini bukan mulut biasa.
Tapi dihentikan oleh si Ruxue. Dia tersenyum tipis di sudut bibir. Memberikan Lin Xinyu sebuah alamat. Perintahnya, aku ingin makan masakan tumis khas Cina dari sini. Mendengar itu Lin Xinyu menatapnya dengan heran. Tapi tidak berkata apa-apa. Meskipun baru saja datang. Dia juga tahu restoran Cina ini sangat terkenal. Mungkin putri ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi sepertinya restoran ini tidak melayani jasa antar makanan. Aku akan mengambilnya sendiri. Di sisi lain, di dalam restoran Cina bisnis masih ramai. Semua meja yang berjumlah belasan di dalam toko penuh dengan orang. Bahkan udara pun dipenuhi dengan aroma masakan yang kental. Suasananya gaduh dan meriah. Bos, tolong buatkan saya seporsi sup campur Cina. Buatkan saya seporsi ikan masak kecap. Bos, cepatlah. Cepat goyangkan lengan kirimu. Saya sudah menunggu lebih dari 10 menit. Di dapur, saya dan Yang Wei hampir mengayunkan lengan sampai meninggalkan bayangan. Terus-menerus mengulang memasukkan bahan dan mengaduk. Sesekali menambahkan beberapa saus rahasia. Semua ini saya racik sendiri. Juga alasan mengapa puluhan restoran Cina di sekitar sini. Hanya restoran saya yang bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang. Karena yang datang kebanyakan pekerja migran. Orang yang makan tidak makan terlalu lama. Jadi pergantian pelanggan sangat cepat. Saat itu Lin Xinyu masuk ke toko. Langsung berteriak ke pelayan di konter. Bawa semua hidangan andalan kalian satu porsi setiap jenis. Saya mau bungkus bawa pulang. Sedang dibuat sekarang. Saya bisa tambah uang sedikit. Setelah berkata seperti itu, tamu di meja sekitar memandangnya dengan aneh. Di balik konter, Kak Wang terkejut sejenak. Tersenyum tipis berkata, "Maaf, masih banyak tamu di depan Anda. Toko ini tidak menyediakan layanan potong antrean. Kalau Anda bisa menunggu, saya akan pesan untuk Anda sekarang juga." Mendengar itu Lin Xinyu tidak ambil pusing. Langsung mengambil puluhan uang merah dari dompet. Kemudian meletakkannya di meja. Dengan suara pelan berkata, "Sekarang boleh?" Kak Wang tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Tidak pergi menjemput juga. Di sebelah ada pelanggan lain yang juga sedang menunggu makanan. Dengan baik hati mengingatkan, "Gadis kecil, lebih baik kamu sabar menunggu saja. Ambil makanan sesuai urutan. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Bos Wang. Agar orang seperti kamu yang ingin menyela antrian. Meskipun memberi uang sebanyak apapun, tidak akan berguna." Tatapan orang banyak membuat Lin Xinyu merasa malu. Menapak kakinya dengan keras. Dengan marah berjalan keluar restoran. Bergumam dalam hati. Punya uang tapi tidak mau mencari keuntungan. Bukankah ini bodoh? Tidak lama kemudian si Ruxue mengetahui situasinya tanpa banyak bicara. Melainkan langsung mengemudi sendiri datang ke sini. Saat semua orang mengira dia akan membuat keributan. Mereka melihat si Ruxue langsung duduk di kursi bos saya. Dan tidak memesan makanan. Hanya bermain ponsel seperti ini. Seiring berjalannya waktu detik demi detik. Pengunjung di restoran juga perlahan berkurang. Sampai pukul 2 siang. Semua pengunjung sudah pergi. Akhirnya hanya tersisa si Ruxue dan Lin Xinyu berdua. Aku yang menerima kabar keluar dari dapur. Dengan tatapan tajam menatap kedua wanita itu. Dengan nada datar berkata, "Kalian sebenarnya mau apa?" Saat itu Lin Xinyu dalam hati berpikir. Berani membuat nona pemarah ini menunggu begitu lama. Orang ini pasti akan mati. Benar-benar celaka. Memang pantas mendapatkannya. Kemudian di detik berikutnya terlihat si Ruxue tersenyum ke arahku. Aku suka pria yang punya prinsip. Semakin kamu menunjukkan prinsip, semakin aku suka. Aku lapar, pulang dan masakan aku makan. Kata-kata terakhir suami itu keluar. Baik Kak Wang maupun Lin Xinyu. Keduanya menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Kedua orang ini adalah suami istri. Aku memperingatkanmu. Jangan asal bicara ya. Siapa suamimu? Aku buru-buru berteriak. Si Ruxue melihat aku membela diri. Hatinya tiba-tiba merasa tidak puas. Matanya pun tampak dingin sedikit demi sedikit. Suaranya juga menjadi sangat dingin. Ikut aku pulang. Atau aku ikat kamu dan bawa pulang. Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk memilih. Aku sungguh bukan takut padamu. Sepanjang hidupku aku berjalan di atas es tipis. Tidak pernah kalah dari siapapun. Langsung aku berteriak ke arah dapur belakang. Yang kedua dan ketiga, ada yang mengacau. Keluar dan bantu dengan sebuah seruan. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dapur belakang. Seorang yang mengenakan pakaian koki dengan impoten berlari keluar.
Masih memegang sendok sup ukuran besar. Mata marah membelalak. Siapa saja yang sudah tidak sabar hidupnya datang ke wilayah kecil saya untuk mengacau. Kemudian terdengar gonggongan anjing. Terlihat seekor anjing kuning setinggi setengah orang, dengan panjang tubuh 1,5 meter keluar dari dapur belakang. Berdiri di depan saya, dengan dua saudara melindungi. Saya langsung merasa penuh percaya diri. Mengangkat kepala, melihat dari atas ke bawah pada si Ruxue sambil mendengus dingin. Wanita, sekarang saya beri kamu dua pilihan juga. Apakah kamu keluar sendiri? Atau saya yang mengusirmu keluar? Melihat saya yang penuh dengan gen perlawanan, si Ruxue tersenyum. Tidak tahu kenapa saat melihat pria ini melawan, hatinya tak bisa menahan munculnya bau amis yang kuat. Sangat ingin menginjaknya di bawah kaki. Sungguh sangat berharga untuk didisiplinkan. Setelah kegembiraan sesaat, pikiran si Ruxue dengan cepat menjadi tenang. Mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Dengan suara dingin memerintahkan, masuklah. Saat kata-kata itu terucap, dua pengawal besar bertubuh gagah muncul di dalam restoran. Terutama otot lengan mereka yang kuat, mengandung kekuatan yang luar biasa. Kalau terkena pukulan langsung, tidak masuk rumah sakit. Paling tidak harus berbaring selama 10 hari sampai 2 minggu. Melihat dua pengawal masuk ke restoran, meski hati saya takut, namun saya tetap menelan ludah. Berpura-pura tenang berkata, tidak apa-apa, 3 lawan 2. Kita memiliki keunggulan mutlak, peluang menang ada di pihak kita, lihat keadaan di sini. Lin Xinyu dengan baik mengingatkan, lihatlah apa yang akan dilakukan dua sahabatmu itu. Mendengar kata-kata ini, saya penasaran dan menoleh kembali, tepat melihat Yang Wei dan Da Huang yang berencana menyelinap kembali ke dapur. Setelah ketahuan, Yang Wei menggaruk-garuk kepala dengan canggung. Memikirkan sesuatu dengan cepat dan berkata, nggak baik. Hari ini supermarket lagi diskon. Aku harus cepat-cepat ke sana rebut sayur. Kak Yu, ya, kamu harus mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Setelah berkata, dia langsung kabur terbirit-birit. Sama sekali tidak seperti tadi yang penuh semangat dan marah. Mataku tertuju pada Da Huang. Dengan senyum yang dipaksakan. Da Huang, aku biasanya memberikan makanan dan minuman terbaik untukmu. Kamu pasti tidak akan lari saat situasi genting, kan? Anjing kuning besar mengedipkan mata. Kembali lagi. Sahabat sejati. Aku memang tahu selama ini aku tidak menyayangimu sia-sia. Nanti pasti akan aku carikan anjing betina yang cantik untukmu. Wajahku penuh dengan rasa haru. Tapi segera aku menyadari ada yang tidak beres. Anjing kuning besar itu malah melewatiku menuju ke si Ruo Sun. Dengan akrab menggosokkan kepala anjingnya ke kaki indahnya itu. Mengeluarkan suara merengek, tampak sangat penurut. Melihat pemandangan seperti itu, Lin Xinyu di samping tidak bisa menahan tawa. Haha, anjing ini benar-benar cerdas ya. Bahkan tahu menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Si Ruo Sue juga sangat puas. Sikap anjing kuning itu, mengulurkan tangan putih dan rampingnya meletakkan di kepala anjing itu. Dengan senyum manis berkata, pintar sekali. Nanti aku carikan beberapa anjing betina paling cantik untukmu. Dua pengkhianat itu sepertinya hanya bisa mengandalkan aku sendiri. Aku marah hingga mengumpat-ngumpat, lalu dengan mahir menunjukkan sikap bertarung. Merasakan ada yang terkandung dalam itu, salah satu pengawal menatap tajam. Dengan suara tegas berkata, kau pernah berlatih dari aliran apa? Aku mendengus dingin. Sudah bertahun-tahun aku tak pernah bertarung dengan siapapun. Awalnya tak berniat bertarung dengan kalian. Tapi karena kalian menyerang tanpa henti, ya sudah. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku. Dua pengawal bersiap siaga. Bahkan si Ruxue duduk tegak dan menyipitkan mata. Dalam hati berkata, apakah orang ini punya kartu as? Detik berikutnya, tatapanku berubah. Aura tajam terpancar keluar dari tubuhku. Pandangan dingin seperti bilah pisau yang menusuk. Setiap gerak-geriknya memancarkan aura yang tak terlihat. Lalu berbalik dan lari. Benar, berbalik dan lari. Beberapa orang terlihat terkejut. Si Ruxue sadar akan hal itu. Mengomel kepada dua penjaga yang masih terpaku di tempat. Berdiri bengong untuk apa? Cepat kejar. Namun saat sedang berbicara, Da Huang sudah lebih dulu mereka. Dengan cepat yang belum sempat keluar lewat pintu belakang. Aku berteriak kesakitan. Sialan. Anjing bodoh ini lepaskan aku. Kalau kamu tidak lepaskan, percaya atau tidak, malam ini aku akan memasakmu. Guk guk guk. Kamu siapa? Kakak anjing.
Aku tidak tahu ya. Pura-pura sama orang lain saja sudah cukup. Apalagi pura-pura sama aku. Demi istri anjing abang. Untuk sementara aku akan berkorban sedikit untukmu. Tak lama kemudian aku yang terikat tangan dan kaki dilempar ke dalam mobil lagi. Mataku penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Setelah mobil pergi, Yang Wei juga keluar dari dapur. Dia dan Kak Wang saling bertatapan. Diam-diam mengambil papan nama. Menggantungnya di pintu. Di atas tertulis bos ditangkap oleh wanita kaya. Waktu buka toko belum ditentukan. Setelah pulang kerja jarang bisa istirahat setengah hari. Dah Huang jaga toko dengan baik ya. Bentley hitam melaju kencang. Menuju ke daerah paling ramai di kota Jiang. Kakak, kamu mau bawa aku kemana sih? Di dalam mobil aku menangis tanpa air mata sambil melihat pemandangan di luar jendela. Ada rasa gelisah di dalam hati. Apakah wanita gila ini akan pergi ke tempat yang sepi dan mengubur dirinya sendiri? Si Ruxue tidak menghiraukanku. Duduk di samping dengan mata terpejam untuk beristirahat. Tidak lama kemudian mobil melewati jalan-jalan yang berderet dan berhenti di depan sebuah villa tepi danau. Ini adalah villa dupleks 3 lantai. Dengan luas tanah setidaknya lebih dari 1000 meter persegi. Di belakang villa itu terdapat danau yang pemandangannya nyaman. Ranting pohon willow di tepian danau berayun tertiup angin. Udara sangat segar. Setelah mengikatku lepas dari tali. Meskipun si Ruxue sangat ingin segera memakanku sekarang. Tapi karena teringat belum makan siang. Dia pun tidak jadi melakukannya. Dia dengan kuat meraih tanganku dan masuk ke villa. Tidak menghiraukan tatapan heran pelayan tua. Datang ke depan dapur. Dengan suara dingin berkata, dalam waktu setengah jam, saya ingin melihat di depan penuh dengan hidangan. 3 lauk dan 1 sup. Jika rasanya tidak enak, maka aku akan menanggalkan pakaianmu. Mengarakmu keliling kota, mengerti? Melihat tatapan matanya yang dingin. Aku berani apa untuk menolak? Hanya bisa terus mengangguk. Melangkah ke dapur. Setelah mengenal peralatan sebentar, mulai menyalakan kompor dan menuang minyak. Ini bukan berarti pengecut. Hanya melihat dia lapar. Sangat kasihan. Sebagai seorang koki yang kompeten, bagaimana bisa membiarkan seseorang kelaparan di depan mata? Tim elang seperti ini. Pada saat aku memasak, si Ruxue naik ke kamar di lantai 2. Aku hanya mandi air hangat dengan sederhana. Ganti pakaian tidur yang nyaman. Saat aku membawa seporsi terong kecap keluar dari dapur, yang kulihat adalah pemandangan seperti ini. Terlihat si Ruxue mengenakan pakaian tidur sutra hitam pekat, bersandar di kursi kayu merah. Sandal jepit tergantung di kakinya yang indah bak giok. Dengan gerakan ujung kakinya, sandal bergoyang perlahan. Melihat penampilannya ini, aku menelan ludah. Pipi memerah sedikit. Dalam hati berkata wanita ini memang gila. Tapi dia benar-benar makhluk cantik di dunia ini. Sementara aku bosan. Si Ruxue yang duduk di meja makan, dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresi halus di wajahku. Wajah pucatnya menampilkan senyum penuh godaan. Dengan penuh semangat berkata, apakah aku cantik? Aku berjalan sambil membawa nampan. Menata 3 lauk dan 1 sup secara berurutan di atas meja. Meskipun sangat ingin mengatakan indah, tapi demi kehormatanku sendiri, aku tetap bersikap tegas. Pakaian bagus, hanya orangnya agak gemuk. Mendengar itu, tatapan si Ruxue tiba-tiba menjadi dingin. Matanya memancarkan hawa dingin yang tipis. Langsung meraih dan memelukku dengan kuat. Kamu mau apa? Aku menatap matanya yang sangat agresif. Suaraku menjadi lemah saat tangan si Ruxue memeluk pinggangku. Sudut bibirnya mengukir senyum dingin. Jika kamu tidak bisa mengontrol mulutmu, aku tidak keberatan membantumu mengendalikannya, katanya sambil langsung menciumnya. Saat aku belum sempat bereaksi, dia langsung menggunakan lidah manis seperti sampahnya membuka rahangku. Aku membelalak. Jika ingin melawan, jumpailah si Ruxue. Ketidaksenangan terlihat di matanya. 1 pukulan mengenai perutku, membuatku mendesah pelan. Tak berdaya melawan. Bibir yang lembut, mencium di bibirku, membuat detak jantungku naik cepat. Tiba-tiba sedikit menikmatinya. Saat itu terasa begitu lama. Baru setelah itu si Ruxue melepaskanku, menghapus cairan berkilau di sudut bibir. Wajahnya menampakkan senyum menawan sambil berkata, ingatlah kau adalah pria milikku. Baik tubuhmu maupun jiwamu. Semua milikku. Jika berani membiarkan orang lain menyentuh sembarangan, aku akan mengurungmu dalam sangkar. Setelah memberikan peringatan padaku,
Barulah si Ruxue berdiri dan pergi. Masih sempat menyentuh otot perutku. Tawa seperti lonceng perak bergema di ruang tamu yang sunyi. Keningku muncul beberapa garis hitam. Siapa di keluarga yang mengerti? Tak sengaja bertemu dengan wanita gila. Tak disangka juga dia seorang wanita penggoda. Aku tidak pernah menyangka suatu hari akan digoda. Si Ruxue menyerahkan sumpit ke arahku. Dengan suara ringan berkata, tidak ingin bekerja. Kamu harus menyuapku makan. Males banget kamu. Aku menggerutu pelan. Tapi tetap menerima sumpit itu. Mengambil mangkuk dan menambahkan sepotong daging babi goreng. Menyodorkannya ke mulutnya. Sebelum masuk mulut, sudah tercium aroma harum yang kuat. Biasanya, untuk mengejar kecepatan penyajian, aku selalu mengurangi beberapa langkah secara sengaja. Membiarkan masakan tumisan sedikit memiliki kekurangan. Tetapi jika bukan di restoran, biasanya aku akan mengejar kesempurnaan. Mengunyah daging yang agak renyah itu di mulut. Si Ruxue langsung puas penuh kebahagiaan. Jelas sangat puas. Rasa masakan ini, sejujurnya harus diakui. Keahlian pria ini benar-benar sesuai dengan seleranya. Pria ini juga cukup cocok dengannya. Tidak peduli yang mana. Semua membuatnya tidak bisa berhenti. Meiju dengan lembut menendangku satu kali. Aku mengerti maksudnya dan segera mengambil sepotong terong bumbu merah. Begitulah kami menyelesaikan satu kali makan. Si Ruxue yang kenyang dan puas berjalan menuju kamar tidur di lantai atas. Tanpa menoleh ke belakang. Kau bisa pulang sekarang. Siapkan makan malam untukku malam ini. Aku akan makan ke sana. Mendengar kata-kata ini, aku merasa seperti mendapat pengampunan besar. Dengan perasaan terharu berlari keluar villa. Sementara di dalam hati berkata, memukulku satu pukulan. Masih ingin makan malam yang kubuat. Pikirannya cukup indah. Dunia ini begitu besar. Aku akan sembunyi saja di suatu tempat. Apa kamu benar-benar bisa menemukanku? Sedangkan di depan jendela lantai 2 villa, Ruosue tanpa ekspresi menatapku yang berlari pergi. Senyum di sudut bibirnya penuh arti. Suara Liu dari ponsel terdengar. Aku bilang, Xiao Sue, apakah kamu mendengarnya? Keluarga Long adalah mitra kami. Jika kamu menolak Long Aotian, kamu tidak boleh terlalu tidak sopan pada anak itu. Dan juga, tahun ini kamu harus bawa pacar pulang, boleh? Aku tahu. Si Ruxue yang tidak sabar langsung memutuskan telepon. Menutup tirai. Seluruh kamar langsung menjadi gelap gulita. Sementara aku yang baru saja keluar dari kawasan villa, juga menerima telepon dari bibiku. Aku berjalan di pinggir jalan dengan putus asa berkata. Aku bilang, bibiku, sekarang aku benar-benar tidak mau pacaran lagi. Tolong beri aku keringanan, ya? Di ujung telepon, bibiku mendengus dingin tanpa senang hati. Aku tidak peduli denganmu. Telepon ini, hanya untuk mengingatkanmu saja. Lusa adalah King Ming. Jangan lupa pulang sebentar. Untuk menghormati ayahmu. Barulah aku teringat akan hal ini. Ekspresi santai itu perlahan berubah menjadi tenang. Dengan santai berkata, sudah tahu. Aku akan kembali besok. Setelah kedua orang itu mengobrol sebentar, baru saja menutup telepon. Menyebutkan ayahnya sendiri. Pikiranku tidak bisa berhenti teringat malam itu 5 tahun lalu. Terjadi gempa bumi besar di kampung halaman. Pada malam itu, korban tewas lebih dari 800 orang. Namun keluarganya yang terdiri dari 3 orang beruntung selamat. Tapi yang menyedihkan adalah, setelah susah payah bertahan hidup dalam gempa bumi, ayahnya meninggal saat mengantri untuk menerima makanan. Jika tidak ada yang menyela antrian, dia tidak akan kelaparan sampai mati. Itulah alasan kenapa di tokoku tidak diperbolehkan menyela antrian. 2 tahun setelah ayah meninggal karena kelaparan, ibu menikah lagi. Awalnya ingin aku ikut pergi, tapi aku menolak, melainkan memilih untuk tinggal di rumah saudara perempuan istri. Karena aku tidak bisa tahan memanggil seorang pria asing sebagai ayah. Waktu cepat berlalu hingga sore hari. Bentley hitam melaju kencang, menuju arah restoran Cina. Setelah beberapa saat, mobil perlahan berhenti di pinggir jalan. Si Ruxue melihat papan tutup malam yang tergantung di atasnya. Tubuhnya mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Pengawal belum pernah melihat nona besar yang begitu marah. Setelah menutup telepon, perlahan maju melaporkan dengan hati-hati. Nona, Tuan Wang tidak ada di rumah. Kami sudah memeriksa rekaman pengawasan komplek. Dia tidak pulang sore ini. Si Ruxue tersenyum. Senyumnya yang tampak sakit terlihat dalam matanya. Benar-benar pria yang menggemaskan.
Apakah ini ingin bermain petak umpet denganku? Saat itu pengawal secara paksa membuka pintu restoran. Da Huang yang bertanggung jawab atas senter merayap keluar dari dalam. Lari dengan riang ke sisi si Ruo Sue. Terus-menerus menggosokkan kepalanya ke kakinya. Guk guk guk. Dua anjing itu berani meninggalkan anjing tuanya sendirian di toko. Keluar sendiri. Si Ruo Sue dengan santai menunduk memandangnya. Terpikir sesuatu. Berlutut mengelus kepala anjingnya. Tersenyum tipis berkata, Da Huang, kamu tahu kemana Wang Yu pergi? Guk guk guk. Da Huang menggonggong sekali. Lalu melangkah dan berlari ke seberang jalan. Melihat itu, dua pengawal segera mengejar. Mengikuti di belakang Da Huang. Si Ruo Sue kembali ke dalam mobil duduk dan dengan dingin berkata kepada sopir. Ikuti mereka dari belakang. Sekitar 1 kilometer dari restoran Cina di sebuah komplek perumahan. Aku akan menghitung sampai 3. Sekarang segera lepaskan bajumu. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan catatan browsermu. Kamu juga tidak ingin semua orang tahu wajah aslimu, kan? Kak Wang Yu, tolong maafkan aku. Terlalu kecil ya. Ini sangat memalukan. Benar-benar tidak bisa melepasnya ya. Lepaskan bajumu. Aku suruh kamu lepaskan bajumu. Di ruang tamu dengan cahaya terang. Yang Wei akhirnya melepas bajunya. Ganti dengan atasan warna merah muda dan rok ketat putih yang kubeli. Terakhir memakai sepatu hak tinggi. Memakai wig dan kostum wanita selesai. Aku dengan bangga mengeluarkan ponsel. Mengambil 2 foto darinya. Menggoyangkan ponsel. Tersenyum dan berkata, kalau lain kali berani menjual aku lagi, aku langsung mengirim semua foto yang baru saja kuambil ke internet. Dun dun dun. Kata-kataku baru setengah jalan. Terdengar suara ketukan pintu. Aku yang terganggu itu mengernyit tidak senang. Rekan kerjaku berbalik membuka pintu. Menggumam dalam hati. Siapa di tengah malam begini? Mengganggu saat aku sedang asyik bermain. Ada apa ini? Pintu besi perlahan terbuka. Yang terlihat adalah wajah dingin membeku. Terutama sepasang mata indah yang tajam. Seperti pedang tajam. Langsung menusuk ke dalam hati. Melihat si Ruxue yang muncul di depan pintu. Aku terkejut. Mundur dengan panik 2 langkah. Wajahku menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak mungkin. Kamu bagaimana bisa datang ke sini? Seharusnya tidak. Untuk menghindari pemeriksaan kamera pengawas. Aku sampai naik beberapa bus untuk memutar ke rumah Yang Wei. Tidak mungkin ketahuan. Saat itu Da Huang merayap masuk dari belakang 2 pengawal. Menyalak ke arahku 2 kali. Anjing yang penuh kebijaksanaan. Matanya penuh dengan kebanggaan. Guk guk guk. Tuan anjing membesarkanmu dengan penuh penderitaan. Begitu celanamu diturunkan. Aku tahu kamu sedang menyimpan apa. Bertarung denganku. Kamu masih terlalu hijau. Aku menurunkan muka. Saat melihat Da Huang. Semuanya menjadi jelas. Dengan penuh kemarahan dan kebencian berkata, terlalu sibuk mengajari bocah lemah ginjal ini. Kamu benar-benar lupa membereskan anjing mati ini. Aku sudah baik padamu, kan? Kamu malah menjual aku 2 kali dalam sehari. Sementara di depan pintu, si Ruxue melihat wanita di ruang tamu yang membelakangi dirinya. Dengan tatapan dingin di matanya. Dan dengan nada yang entah kenapa tersenyum berkata, tak heran kau begitu acuh padaku. Ternyata diam-diam menyembunyikan simpanan, ya. Tapi seleramu sepertinya tidak bagus. Lihat kaki dan kulitnya ini. Tapi tidak apa-apa. Setelah dicincang semua sama saja. Ikan di laut pasti suka makan. Kata-kata itu membuat Yang Wei buru-buru menoleh. Menutupi setengah wajahnya. Dengan kaki terjepit, menangis tanpa air mata sambil mengadu. Jangan begini dong. Semua ini hanya kesalahpahaman. Aku orang yang jantan banget. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu kira. Saat suara pria yang berat ini keluar, si Ruxue dan Satpam Liang keduanya terkejut sejenak. Lalu Kiki memandang aneh ke arahku. Aku menghindari tatapan. Setelah batuk ringan 2 kali. Dengan agak canggung berbisik. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Orientasi seksualku normal kok. Meski aku suka pria. Tapi aku juga nggak akan suka orang ini. Ruang tamu menjadi hening sesaat. Suasananya agak aneh. Setelah lama si Ruxue akhirnya berkata dengan suara dingin. Bawa dia pergi. 2 satpam melangkah maju. Langsung memaksa menggendongku di bahu. Menuju mobil yang terparkir di bawah. Da Huang mengikuti dari belakang. Setelah naik mobil, Bentley hitam melaju menuju rumahku. Di jok belakang yang gelap dan redup.
Si Ruxue memegang leherku dengan erat. Mata sedikit menyipit. Tatapannya agak berbahaya berkata, sepertinya peringatan di siang hari belum cukup untukmu. Orang yang mengejarku bisa sampai dari sini ke Perancis. Apa sebenarnya yang salah dariku? Kau lebih rela berhubungan dengan pria jelek itu daripada bersama denganku. Merasakan tekanan di leherku. Aku tidak kalah dan mendengus dingin berkata, aku punya gigi kuat, tidak mau makan dari orang lain. Dan itu tidak termasuk. Saat kecil kita paling banter baru kenal kemarin lusa. Dengan penuh perhitungan mendekat. Aku berani bilang tidak ada tipu muslihat apapun. Si Ruxue menatapku dingin. Melepaskan tangan. Memandang keluar jendela dengan kepala miring. Tidak lagi memandangku. Segera mobil berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai kecil. Di sekitarnya adalah bangunan tua. Bahkan tidak ada lampu jalan. Tapi untungnya sewa murah. Rumahku di lantai 2. Adalah rumah kecil dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu. Awalnya berencana untuk tinggal bersama mantan pacar. Tapi dia keras kepala tidak setuju tinggal di tempat terpencil ini. Jadi terus kosong. Setelah membuka pintu dengan kunci, aku pergi ke dapur dengan sadar. Sementara si Ruxue merayap di ruang tamu. Lalu masuk ke kamarku. Di dinding masih terpajang foto bersama mantan pacarku saat kuliah. Secara keseluruhan, seluruh rumah cukup hangat. Diatur dengan sangat sederhana. Ketika si Ruxue keluar dari kamar, foto di dinding sudah sobek menjadi kepingan-kepingan. Dan dibuang ke tempat sampah. Tidak lama kemudian aku membawa 2 piring makanan keluar. Meletakkannya di atas meja. Lalu berjalan menuju kamar. Tanpa menoleh ke belakang. Sampai. Habiskan makanmu dan ingat untuk mencuci piring. Kalau tidak, lain kali sekalipun kamu membunuh aku tidak akan memasakkan makanan untukmu. Si Ruxue mengerutkan matanya. Pria brengsek ini sedang mengancam dirinya. Karena tidak ada aku yang menyuapi si Ruxue, dia makan jauh lebih cepat. Kurang dari 10 menit sudah menyelesaikan makan malamnya. Lalu melempar mangkuk kosong ke atas meja. Langsung menuju kamar saya. Saat itu aku sudah melihat foto yang sobek. Tapi tidak memperdulikannya. Karena itu memang foto mantan pacar yang akan dibuang, Li Wei. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Melihat si Ruxue masuk, aku yang sedang membaca buku mengerutkan kening dan berkata, jika kamu ingin menginap, bisa tidur di sebelah. Dan lain kali masuk ingat untuk ketuk pintu. Mungkin karena topik yang baru saja dibicarakan di mobil, membuat sikapku berubah sedikit, menjadi agak dingin, tidak berperasaan. Masalah nanti saja dibicarakan nanti. Si Ruxue duduk di tepi tempat tidur. Dia mulai melepas sepatu, memperlihatkan pergelangan kaki yang putih dan halus. Lalu saat aku lengah, dengan cepat membalik badan naik ke tempat tidur. Dengan kuat memegang pergelangan tanganku, menekanku di bawah dirinya. Seperti polisi yang menginterogasi tersangka bertanya, kamu sudah tidur dengan wanita itu? Wanita itu tentu saja merujuk pada Li Wei yang tertekan di bawahnya. Aku melihat pandangan matanya. Kubibirkan senyum sinis dan berkata, itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Melihat pandanganku yang menghindar, si Ruxue langsung mendapatkan jawaban di hatinya. Wajahnya yang sangat cantik menampakkan senyum. Langsung mencium bibirku. Sebuah pil kecil mengalir dari mulutnya ke mulutku. Aku tanpa sadar menelannya. Kemudian membuka mata lebar-lebar dan mendorongnya menjauh. Apa yang kau berikan padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya pil yang bisa membuatmu patuh saja. Si Ruxue memikirkan pil ini. Tapi berbeda dengan pil yang ada di klub malam. Efek pilnya sangat kuat. Dan hampir langsung bekerja seketika. Maka harganya juga sangat mahal. Nyaris hanya orang kaya saja yang bisa membelinya. Nafasku perlahan menjadi berat. Tubuh seperti tungku api yang terus. Si Ruxue justru turun dari tempat tidur saat itu. Kaki telanjang menginjak lantai yang dingin. Tatapan tenang menatapku. Suaranya agak dingin. Efek obat ini hanya 3 menit. Setelah 3 menit kamu akan kembali normal. Jika kamu bisa bertahan, itu berarti kamu benar-benar benci padaku. Maka aku tidak akan pernah datang mencarimu lagi. Namun saat berikutnya aku melihat diriku melompat ke arahnya. Jangan bicara 3 menit. Aku bahkan tidak bertahan sampai 3 detik. Dengan kuat merobek pakaian yang dikenakan si Ruxue. Lalu menguasai malam tenangnya. Sinar matahari pagi menyinari ruangan. Angin sepoi-sepoi menggerakkan tirai dengan suara gemerisik. Aku yang lelah semalaman pelan-pelan membuka mata. Melihat langit-langit yang familiar.
Mendengar suara gemerisik dari samping. Secara naluriah menoleh ke arah suara. Seluruh tubuh langsung terpaku. Terlihat si Ruxue yang hanya mengenakan pakaian dalam. Membuka lemari pakaianku. Mencari sesuatu di dalamnya. Kulitnya yang putih halus tanpa celah. Tubuh yang proporsional dan menarik. Terutama ketika tangannya mencari-cari di lemari pakaian bagian atas. Dada yang bergelora terus gemetar. Seolah-olah akan lepas dari ikatannya kapan saja. Tak lama kemudian, si Ruxue menemukan 2 potong pakaian longgar dari lemari. Memakainya di tubuhnya. Berbalik dan tepat melihat sesuatu keras di tubuhku. Dengan kesal mengambil pakaian di lantai dan melemparkannya. Lihat apa? Lihat juga bukan kamu yang kemarin malam merobek rokku? Cepat bangun dan buatkan aku sarapan. Melihat itu aku dengan cerdik menghindar. Mengepalkan bibir dan berkata, kamu yang pertama kali memberiku obat, kan? Bukankah itu cuma baju robek? Kalau harusnya aku ganti rugi, iya kan? Rokku ini dibuat khusus oleh desainer luar negeri. 1 potong harganya sampai 1 juta. Kamu yakin mau ganti rugi? Hai nona ini. Sarapan. Mau makan apa? Setelah memutuskan untuk menyerah, aku mulai bangun dan ganti baju. Melihat rok hitam yang tadi malam aku sobek-sobek di lantai. Kualitas rok robek ini juga tidak bagus ya. Bisa bernilai 1 juta. Tapi setiap ingat tampilan garang si Ruxue tadi malam, aku jadi gemetar. Berjalan keluar kamar. Perempuan ini benar-benar garang. Hampir sepanjang waktu mendominasi aku. Benar-benar seperti betina Tyrannosaurus. Keluar dari kamar. Mengingat hari ini harus pulang kampung untuk sembahyang. Saya sederhana menggoreng 2 telur. Lalu memanaskan 2 gelas susu murni. Diletakkan di atas meja. Lembut. Hari ini saya akan pulang kampung sebentar. Sepertinya 2 hari ini tidak akan ada di sini. Kalau kamu ingin makan, harus menunggu saya kembali dari kampung dulu. Si Ruxue yang sedang asyik minum susu melirik saya. Dengan senyum penuh arti berkata, kenapa tidak membenci aku lagi? Aku tidak pernah membencimu. Hanya saja aku membenci jika orang lain baik padaku tanpa alasan. Bikin aku merasa tidak nyaman. Saya kembali meskipun baru lulus kuliah 2 tahun. Tapi sejak ayah saya meninggal, saya mulai bekerja paruh waktu di waktu luang. Selalu yakin pada sebuah kata. Tidak ada yang akan baik padamu tanpa alasan. Kecuali dia orang bodoh. Adapun si Ruxue, menurutku dia bukan orang bodoh. Lebih seperti orang gila. Bagaimanapun tidak ada yang akan mempermainkan kesucian dirinya. Wanita ini malah sangat garang. Memaksa dirinya 2 kali. Si Ruxue yang duduk di seberang. Menyilangkan kaki panjang yang putih dan halus. Setelah kamu kembali, ikut aku pulang. Bertemu dengan orang tuaku. Bertemu keluarga. Aku sama sekali tidak ingin. Sampai mati aku tidak mau pergi. Mendengar kata-kata ini, tatapan si Ruxue tiba-tiba menjadi dingin. Bangkit dari tempat duduk. Mengulurkan tangan yang ramping dan putih. Angkat daguku. Daripada menatap mata. Bersama suara dingin berkata, pria, aku lihat kamu salah paham sesuatu. Jangan kira kita sudah berhubungan sedikit. Bisa melawanku. Aku sedang memberitahumu. Bukan meminta pendapatmu. Mengerti? Terpaku oleh tatapan dinginnya. Aku tak sengaja teringat saat dia menunggangiku tadi malam. Menelan ludah. Mengangguk pelan. Melihat itu, si Ruxue baru menarik tangannya kembali. Mengelilingi meja dan berjalan ke sisiku. Mengangkat kerah bajuku dengan 1 tangan. Memberikan ciuman penuh gairah. Lama sekali. Sampai aku kehabisan napas. Si Ruxue barulah melepaskanku. Mengambil ponsel di atas meja dan berjalan keluar kamar. Tanpa menoleh ke belakang. Ini hadiah untukmu. Selama perjalanan pulang, sebaiknya kamu berperilaku baik padaku. Kalau tidak, aku akan mendidikmu dengan cara yang jauh lebih kasar dari tadi malam. Kamu benar. Barusan aku menyuruh sekretaris mengirimkan uang jajan untukmu. Kalau kurang, hubungi aku lagi. Setelah berkata begitu, pintu ruang tamu tertutup dengan suara keras. Hampir bersamaan di detik berikutnya, ponselku menerima pesan masuk tentang pembayaran yang diterima. Akhiran nomor rekening Anda 9.527. Ada pembayaran yang menunggu konfirmasi. Totalnya 10 juta. Melihat pesan ini, aku mengklik lidah dan berseru. Dasar orang kaya yang menyebalkan. Sekali bergerak langsung 1 juta yuan. Ini terlalu sombong ya. Bikin aku jadi malas berusaha. Tapi segera aku menggelengkan kepala lagi. Di dalam hati merasa takut.
Marah-marah pada diri sendiri. Tidak bisa. Aku ini pria sejati. Gak boleh makan nasi dari orang lain. Kalau sampai ada yang tahu pasti malu banget. Pasti gak boleh. Wanita jahat ini sangat licik. Berani-beraninya mau membodohi aku dengan uang receh ini. Setelah sarapan, aku cepat-cepat membereskan diri. Membawa tas ransel. Mengambil kunci mobil dan berjalan ke bawah. Bersiap pulang kampung. Dalam perjalanan ke kantor, Lin Xinyu duduk di kursi sebelah sambil melihat laporan. Sementara si Ruxue duduk di kursi belakang. Wajahnya tampak sedikit bingung. Memikirkan berbagai perilakuku. Terlihat cuek, tapi sangat berprinsip. Kalau aku terlalu keras kepala, bagaimana jika aku malah merusaknya? Pria sempurna ini sudah aku incar sejak kecil. Harus menjaganya dengan baik. Dia melirik Lin Xinyu yang sedang melihat laporan. Tiba-tiba bertanya pada Xinyu. Menurutmu bagaimana caranya mendapatkan hati seorang pria? Mendengar itu, Lin Xinyu di kursi penumpang depan tak mengangkat kepala. Bukankah itu mendapat hati pria saja? Sebenarnya sangat mudah. Lin Xinyu tiba-tiba mengangkat kepala dan menoleh ke si Ruxue. Mengamati dia dari atas ke bawah 2 kali. Lalu dengan ekspresi rumit. Kamu sudah berubah. Bukankah kamu itu Dewi Gunung Es yang tinggi dan dingin yang aku kenal? Kalau tidak mau gajimu bulan ini dipotong abis. Jawablah pertanyaanku. Suara si Ruxue dingin dan berat. Lin Xinyu menyeringai. Kemudian berkata, apakah ingin merebut hati seorang pria itu tidak mudah? Terutama seperti Bos Wang yang punya prinsip dan masih muda segar. Cukup buat dia terbiasa dengan keberadaanmu. Lalu kamu abaikan dia. Lalu mainkan strategi tarik ulur. Biar dia sadar jika dia sudah tidak bisa hidup tanpamu. Bukankah itu sudah cukup? Ngomong-ngomong, Bos Wang ini memang tampan sekali. Aku sampai sulit mengendalikan diri. Hehehe gelombang. Tawanya terputus di tengah jalan. Karena Lin Xinyu khawatir jika dia terus tertawa. Atasan kejam itu akan memecahkannya menjadi 2 bagian. Setelah memperingatkan si gila ini, si Ruxue yang duduk di kursi belakang menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan. Mereka merenungkan kata-katanya barusan dengan seksama. Membuat pria terkutuk itu jatuh cinta padanya. Lalu mengabaikannya. Tapi masalahnya dia seperti barang terlarang yang membuatnya kecanduan. Bagaimana mungkin bisa menahan diri untuk tidak mengabaikannya? Kota Longxi berdekatan dengan kota Jiang. Sebuah sungai yang membentang ribuan mil yang dikenal dengan naga kuno. Industri pariwisata budaya sangat maju. Setelah mengemudi sepanjang pagi, aku melihat kota yang familiar tapi juga asing dari jendela. Sebuah perasaan yang sulit diungkapkan muncul di hatiku. Sedikit terharu. Mobil melaju melalui kota. Akhirnya masuk ke suatu kawasan villa mewah. Berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2 dan mendengar sesuatu. Seorang wanita dengan rambut terikat keluar dari lantai 1. Memakai apron di badan. Dan stoking tipis di kakinya. Padahal umurnya sudah hampir 40-an. Tapi sama sekali tidak terlihat tua. Xiao Wang benar-benar ingin mencakar adik iparnya. Wanita itu langsung berlari mendekat dan memelukku. Wajahnya penuh sukacita. Setiap kali bertemu, dia mau menggosokkan wajahnya. Aku buru-buru mendorongnya. Dengan agak jijik berkata, aku bilang, santai ini. Kau sebaiknya segera cari orang untuk dinikahi. Kalau terus begitu, lain kali aku bahkan tidak berani datang. Kau memang tidak salah. Wanita itu memang adik iparku Wang Xiaoqian. Benar-benar siswi jompo yang sudah lama tidak menikah. Memiliki perusahaan pakaian bernilai jutaan di bawah namanya. Benar-benar seorang wanita kaya raya. Asalkan aku mau. Bahkan bisa langsung menjadi anak orang kaya kedua generasi. Jadi tidak perlu kerja sambil kuliah lagi. Tapi sayangnya aku ini orangnya keras kepala. Tidak bisa hidup enak. Detik berikutnya perutku kena pukulan berat. Mataku membelalak. Hampir memuntahkan makanan semalam. Wang Xiaoqian menarik kepalan tangannya. Menyelipkan tangan di pinggang kecilnya. Mendengus dingin berkata, kalau berani bilang aku wanita suci lagi, aku pastikan kamu akan terbaring di kursi roda seumur hidupmu. Sambil berkata dia berjalan ke villa kecil. Tanpa menoleh. Cepat masuk dan makan. Tahu kamu akan kembali. Aku sengaja memasak babi bakar merah. Pasti membuatmu ngiler. Aku mengusap perutku. Membelalakkan mulut. Lalu menuju ke dalam villa kecil. Bergumam pelan. Wanita memang berubah-ubah. Detik sebelumnya masih bilang rindu padaku. Detik berikutnya langsung memukul dengan keras. Tidak heran tidak bisa menikah.
Tidak sengaja keluhan berbisik ini didengar oleh Wang Xiaoqian yang berjalan di depan. Ia segera mengambil linggis di dekat pintu dengan wajah muram. Berbalik dan berjalan mendekatiku. Membuat yang belakang wajahnya ketakutan. Lari terbirit-birit. Paman, saya salah. Saya benar-benar tahu salah saya. Jangan banyak omong. Hari ini kamu harus menerima pukulan ini. Saya harus membuatmu tahu mengapa bunga seperti ini. Keduanya begitu saja di halaman. Kamu mengejar aku. Dibandingkan hubungan orang tua dan anak, lebih terlihat seperti hubungan kakak adik. Setelah bermain-main sebentar, keduanya baru duduk di meja makan. Mulai makan siang. Wang Xiaoqian mengambil sepotong iga dan meletakkannya ke dalam mangkukku. Kakinya yang jenjang terangkat. Dengan penuh minat dia tersenyum dan berkata, pacar masa kecilmu itu pergi menemuimu, kan? Apa kalian sudah melakukannya? Aku hampir tersedak nasi yang kumakan. Wanita ini masih berbicara dengan cara yang liar seperti dulu. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang paling banter dianggap sebagai teman biasa. Mendengar kata-kata itu, mata Wang Xiaoqian memperlihatkan sedikit kekecewaan. Kata-katanya penuh dengan penyesalan berkata, sungguh sangat disayangkan. Dulu kau selalu berteriak ingin pergi ke Xiao Ruxue. Tidak membiarkan kalian berdua tidur bersama. Kau bahkan berkelahi. Setelah kata-kata ini keluar, aku terdiam. Dengan bingung bertanya, tidur bersama. Aku mengaku. Tapi aku pernah bilang akan menikahinya. Kapan itu terjadi? Lagi pula sudah berlalu bertahun-tahun. Ingatan masa kecilku sudah agak kabur. Hanya kadang-kadang teringat beberapa hal dulu. Tapi Wang Xiaoqian melihatku dengan tatapan seperti orang bodoh. Melihat ke arahku. Dengan percaya diri berkata, tentu saja pernah bilang. Dan orang Ni Yexue selalu menyimpan hal ini dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa jauh-jauh balik dari luar negeri mencarimu? Karena kamu tampan. Cepat makan saja. Setelah makan, kita beli barang untuk sembahyang. Cuaca sudah panas. Sekalian belikan 2 baju musim panas untukmu. Oh ya. Begitu membuka pembicaraan, Wang Xiaoqian mulai mengoceh tanpa henti. Seperti nenek-nenek cerewet. Tidak bisa berhenti sama sekali. Tapi aku sangat menikmati suasana ini. Mendengarkan tanpa merasa bosan sedikit pun. Perlahan hati ini dipenuhi rasa bahagia. Rasanya sangat menyenangkan diperhatikan orang. Inilah gambaran keluarga yang aku impikan. Setelah makan, Wang Xiaoqian pergi ke lantai atas untuk mengganti pakaian. Sedangkan aku bertugas mencuci piring dan memasak. Ketika aku membawa mangkuk ke dapur, melihat tumpukan piring kotor di bak cuci yang entah sudah berapa hari menumpuk, aku langsung merasa frustasi. Begitu malas. Pantaskah kamu tidak pernah menikah? Tapi tidak ada pilihan lain. Lagi pula dia adalah adik iparku. Jadi aku cuma bisa memanjakannya. Setelah selesai mencuci piring, sebuah telepon masuk. Setelah mengelap tangan, aku mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Langsung merasa tidak tahu harus berkata apa. Kontak yang muncul adalah, sayang, tak perlu dipikirkan lagi. Ini pasti disimpan kemarin oleh si Ruosue saat aku tertidur. Bahkan diberi nama panggilan semacam itu. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya mengangkat teleponnya. Aku takut jika tidak mengangkat. Gila perempuan itu mungkin akan langsung datang dengan pisau dapur. Begitu telepon dijawab, suara dingin terdengar dari ujung sana. Kenapa lama sekali baru angkat telepon? Kamu sedang apa? Aku tak sadar tubuhku gemetar. Dengan canggung berkata, baru saja selesai scroll. Kamu ada urusan apa? Di sisi lain, si Ruxue yang berada di kantor lantai atas bangunan, berdiri menunduk di atas meja. Menjawab dengan suara agak malas. Aku merindukanmu. Kita hampir 4 jam tidak bertemu. Kamu bahkan tidak menelepon untuk memberi kabar. Kamu bilang aku harus mengirim seseorang untuk menangkapmu dan membawamu pulang. Aku tidak meragukan kejujuran kata-kata itu. Karena wanita ini benar-benar bisa melakukan hal seperti itu untuk menculik. Tapi itu melanggar hukum. Melanggar hukum dengan mengetahui hukum itu tambah parah. Aku khawatir dengan pacarku sendiri. Jadi aku ingin melindunginya di sampingku. Itu sangat masuk akal dan wajar, kan? Siapa yang jadi pacarmu? Hati-hati aku akan menuduh kamu fitnah. Sudut bibir Ruxue sedikit tersenyum. Nada bicara santai, tapi membawa sedikit ketegasan. Sekarang segera katakan sesuatu yang bisa membuatku bahagia. Kalau tidak aku akan segera datang mencarimu dan melihat akibatnya. Kamu tahu itu. Aku di ujung telepon ini sudah kesal sampai gatal gigi.
Kalau bukan karena tidak bisa mengalahkanmu, aku pasti membuatmu berlutut di tanah sambil menyanyikan, menaklukkan. Akhirnya aku masih menggertakkan gigi dengan marah. Kata demi kata ku ucapkan suka-suka sangat suka padamu. Sayang, meskipun bisa merasakan penuh keluhan dari nada bicaranya. Namun si Ruxue mendengarnya dengan perasaan yang senang. Senyuman di wajahnya semakin bersinar. Alis dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Tak bisa menahan kegembiraan hingga. Pria anjing saya memang sangat lucu. Cepat, ulangi beberapa kali lagi. Aku masih ingin mendengar. Namun yang menjawabnya adalah suara telepon yang terputus. Melihat telepon yang terputus, wajah si Ruxue langsung menjadi dingin. Pandangan matanya mengeluarkan sedikit hawa dingin. Dasar orang ini berani memutuskan teleponku. Sepertinya cara pengajaran masih kurang keras. Kebetulan saat itu, Lin Xinyu yang memegang setumpuk berkas masuk, tersenyum dan berkata, di dekat Ruxue baru saja dibuka toko kue. Kami akan potong gajimu 5.000 yuan. Si Ruxue memotong dengan suara dingin. Senyum di wajah Lin Xinyu segera beku. Dengan rasa tidak terima berkata, kenapa kamu potong gaji saya? Mendengar itu si Ruxue hanya menjawab dengan dingin. Karena kakimu kiri yang pertama masuk kantor. Keesokan paginya, langit turun hujan gerimis. Di pagi hari yang sangat awal, aku keluar rumah dengan mobil mewah milik tante yang harganya lebih dari 2 juta. Dengan penasaran mengelus-elus mobil ini, kanan kiri, lalu cemberut berkata, orang kaya yang kejam. Xiao Bu, aku ingat kamu baru mengganti BMW tahun lalu. Tahun ini malah beli mobil semahal ini. Kamu boros seperti ini, apakah itu benar-benar baik? Lulus 2 tahun. Aku baru saja membeli mobil merek biasa yang harganya kurang dari 100.000. Bukan berarti aku tidak mampu beli. Hanya saja restoran harus membayar cicilan rumah setiap bulan. Walaupun si Ruxue memberiku 10 juta, tapi aku tidak berencana menggunakannya. Masih seperti kata-kata itu, tidak ada orang yang baik kepada seseorang tanpa alasan. Tidak butuh banyak uang. Jika kamu suka, aku bisa memberikan mobil ini untukmu. Nanti aku beli yang lebih baik saja. Aku tidak mampu untuk membayar bensin dan asuransi. Kamu ini anak kenapa tidak bisa menerima kebaikan orang lain? Aku ini bibimu, bukan orang luar. Berkata tanpa henti. Jalan menuju kota kecil tidak jauh. Ditambah libur hari pekerja dan hujan saat Qingming. Di jalan hampir tidak terlihat mobil. Setengah jam kemudian, mobil melewati kota kecil. Berhenti di kaki sebuah gunung tinggi. Saat aku berjalan menuju makam ayah, sudah ada seseorang yang datang lebih dulu. Seorang wanita parubaya. Wajahnya penuh tanda kelelahan. Seolah menyimpan kesedihan yang tak terungkapkan. Aku melangkah pelan dan memanggil, Ibu. Liu Li yang baru saja membakar dupa berbalik. Wajahnya yang sedih baru menampakkan senyum. Restoran di rumah masih harus diurus. Aku harus pergi. Ibu Liu berjalan pergi sambil menahan payung. Aku menatap tanpa ekspresi punggungnya pergi. Dalam hati tidak ada gelombang perasaan. Sudah terbiasa dengan cara berinteraksi seperti ini dengan ibu. Adegan seperti ini sangat sulit dibayangkan. Ibu dan anak yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Selama periode itu tidak ada satupun telepon yang dilakukan. Akhirnya bertemu 1 kali. Tapi itu hanya pertemuan singkat lalu berpisah. Wang Xiaoqian tahu sifat Nona Wang. Jadi dia tidak membujuk saya. Diam-diam mulai membakar dupa. Sekitar setengah jam berlalu. Saya dan bibi kecil baru turun dari gunung. Tapi menemukan sebuah mobil Bentley hitam terparkir di dekat mobil. Di samping mobil Bentley, seorang wanita cantik dengan gaun hitam berdiri anggun dengan wajah yang sangat cantik. Aura yang melampaui duniawi. Seperti seorang peri di tengah hujan. Saya berjalan mendekat melihat si Ruxue yang tiba-tiba muncul. Dengan kebingungan berkata, kenapa kamu datang? Untuk sarapan bersama kamu. Si Ruxue menjawab dingin. Mendengar itu saya terkejut. Pagi-pagi buta sengaja datang dari Jiangcheng ke Longxi. Hanya untuk makan sarapan bersama sendiri. Apakah wanita ini bodoh? Wang Xiaoqian di sebelah melihat suasana mesra di antara keduanya. Langsung menebak sesuatu. Wajahnya menampilkan senyum seperti bibi. Langsung membuka pintu mobilnya. Duduk di dalam mobil wanita muda itu. Tiba-tiba ingat masih ada urusan di kantor. Ruxue kamu kebetulan antar Xiaoyu pulang ya? Kalian santai saja bermain. Aku pergi dulu ya. Sambil berkata mobil langsung menyala dan melaju pergi. Tapi tak lama kemudian kembali lagi. Jendela mobil turun.
Wang Xiaoqian dengan riang berkata, lupa bilang, malam ini aku tidak pulang. Kalian tidak perlu terlalu memikirkan. Setelah mobil Wang Xiaoqian menjauh, si Ruxue baru saja dengan tenang berkata, naik mobil lah. Aku dengan tahu diri membuka pintu belakang mobil dan masuk. Tapi detik berikutnya aku melihat si Ruxue juga masuk. Tapi bukan duduk di kursi, melainkan langsung duduk di pangkuanku. Aroma tubuh yang lembut langsung tercium. Kamu ingin apa? Aku terkejut dengan tindakan beraninya. Jantungku berdetak kencang. Sedang bersiap untuk mendorongnya. Tiba-tiba terdengar suara dingin di telinga. Kalau kamu berani bergerak sembarangan, aku tidak keberatan. Sekarang juga akan menyelesaikan kamu. Mendengar kata-kata itu, aku dengan wajah masam menurunkan tangan. Membiarkan dia duduk di tubuhku. Si Ruxue memeluk pinggangku erat. Tubuhnya yang lembut hampir menempel di tubuhku. Keduanya bisa merasakan napas satu sama lain. Dia dengan rakus menyerap aroma dari Wang Yu. Aroma yang familiar ini membuatnya tak bisa berhenti. Segera setelah itu aku merasakan sakit tajam di leher. Aku langsung menghela napas dingin. Aku tidak menyangka wanita gila ini menggigitku sendiri. Apakah dia pemilik sio anjing? Setelah waktu lama berlalu, si Ruxue akhirnya melepas gigitannya dengan puas. Melihat bekas gigitan yang tertinggal di leher Wang Yu, dia tersenyum puas dan berkata, ini adalah hukumanmu karena memutuskan teleponku. Aku ingin melihat apakah kamu berani memutuskan teleponku sembarangan lagi. Dengan tanda ini, mulai sekarang, kamu seumur hidupku adalah milikku. Setelah berkata, si Ruxue yang seperti burung kecil berbaring di pelukanku. Sungguh menikmati. Saat itu, tidak lama kemudian, dari lubang hidungnya terdengar napas yang stabil. Jelas dia sudah tertidur. Melihat itu, sopir yang mengamati lewat kaca spion baru menghela napas lega. Sambil mengemudi dia berbisik menjelaskan. Dengar dari majikan. Nona tadi malam sama sekali tidak tidur sepanjang malam. Jangan bicara sarapan. Bahkan makan siang dan makan malam kemarin pun tidak dimakan. Sampai sekarang belum minum setetes air pun. Kita berusaha membujuk tidak dihiraukan. Setelah mendengar cerita sopir, aku agak terkejut melihat si Ruxue yang meringkuk di pelukanku. Tidur nyenyak dengan manis. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Guo kemarin. Hanya karena satu ucapan tidak sengaja saat kecil. Dia rela menempuh perjalanan jauh dari luar negeri kembali. Benarkah ada wanita sebodoh itu di dunia ini? Menatap wajah cantik si Ruxue yang tertidur pulas. Aku tidak bisa menahan berhayal. Tapi saat teringat sifatnya yang cepat marah, lalu buru-buru menggelengkan kepala. Tidak bisa, tidak bisa. Belum bersama saja sudah sebesar ini amarahnya. Kalau sudah benar-benar bersama, pasti tiap hari membawa cambuk mengejarnya untuk memukul. Si Ruxue yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba alisnya berkerut. Seolah bermimpi sesuatu yang buruk. Mengangkat tangan dan menamparkan wajah Wang Yu. Bergejolak tanpa sadar berkata lirih. Aku membuatmu tidak patuh. Pria bajingan. Aku pukul kamu sampai mati. Sifat wanita ini memang benar gila. Setelah ini, aku tidak kembali ke rumah tante kecil. Melainkan langsung menyuruh sopir mengemudi kembali ke Jiangcheng. Sembari mengirim pesan perpisahan ke tante kecil. Saat si Ruxue bangun tidur, yang terlihat justru kamar tidur Wang Yu. Selimut yang ditutupi penuh dengan aroma dirinya. Saat itu aku membawa sepiring telur orak-arik tomat dan semangkuk nasi putih. Masuk ke dalam. Meletakkannya di depannya. Dengan suara lembut berkata, hari ini di pasar selama festival Qingming tidak banyak sayur yang dijual. Hanya bisa makan yang sederhana saja. Kamu harus terima saja. Nanti besok aku akan masakkan 2 hidangan istimewa untukmu. Melihat nasi panas di depan Nida, si Ruxue berbaring di tempat tidur dan berkedip ke Wang Yu. Dengan penuh keyakinan memerintah. Lihat apa? Lihat kamu memberi aku makan. Ini apakah masih perlu aku ingatkan kamu? Yang bawa makanan. Aku menatapnya dengan mata tajam. Kamu kan bukan anak kecil lagi. Masih perlu orang memberi makan setiap hari. Apa kamu tidak bisa menggunakan tanganmu sendiri? Setelah kata-kata itu keluar, si Ruxue sedikit menyipitkan matanya. Lalu menarik selimut dengan cepat. Melompat ke arahku. Untung aku cepat bereaksi. Segera meletakkan makanan ke samping. Baru saja menghindari pemborosan makanan. Si Ruxue tersenyum penuh arti dengan wajahnya. Kelihatannya sebelum makan, aku harus mendidikmu dulu dengan baik. Nada bicaramu saat berbicara denganku. Sambil berkata,
Dia langsung menginjak wajahku yang putih pucat seperti sipir penjara. Menginjak dengan kuat ke bawah. Sepertinya untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Aku sebenarnya ingin melawan. Tapi melihat pisau buah yang entah dari mana si Ruxue pegang. Aku diam-diam memilih untuk menyerah dan tidak melawan. Kaki bau ini, aku sama sekali tidak mau. Anda sungguh. Aku Wang Yu bukan orang seperti itu. Buka mulut yang sempit. Tapi di ruang tamu yang hangat. Aku dengan enggan menjepit sepotong tomat. Si Ruxue membuka mulut kecilnya dengan kooperatif. Dengan senang hati memakannya. Setelah menelan, barulah dia dengan suara datar berkata, "Aku sudah bilang sama orang tuaku. Besok kamu akan ikut aku pulang untuk bertemu mereka. Supaya mereka tidak merepotkanku lagi tanpa alasan." Tidak mau. Wang Yun tanpa pikir panjang. Kembali mengambil pisau buah yang dikeluarkan si Ruxue. Diletakkan di atas meja penuh ancaman. Tapi kali ini aku tidak takut. Dengan nada sangat percaya diri tersenyum berkata, "Kamu kira ancaman ini masih ampuh untukku? Aku bertaruh kamu tidak akan berkata apa-apa." Sedang berkata setengah jalan. Aku melihat bayangan samar melintas di depan mata. Refleks menunduk untuk melihat. Terlihat sebilah pisau buah yang tajam tertancap di selangkangan. Ujung pisau menembus celana. Menancap dalam sekali. Saat itu juga, keringat dingin mengguyur punggungku. Si Ruxue mendekat, mengulurkan tangan kecil yang agak dingin untuk mencubit daguku. Matanya seperti burung merak penuh sindiran. Senyum penuh teka-teki terukir di sudut bibirnya sambil berkata, "Barusan kamu bilang apa? Kayaknya aku tidak dengar dengan jelas." Aku tetap tenang dan mengubah ucapanku. "Sebenarnya aku sudah lama ingin menemui paman dan bibi." Mendengar jawaban itu, si Ruxue baru puas menarik pisau buah itu keluar. Bersandar di dekat telingaku. Berbicara pelan. "Pria, ini bukan pertama kalinya kamu melanggar ucapanku. Kesabaranku ada batasnya. Lain kali kamu sebaiknya pikir dulu sebelum bicara. Sebagai mainan kakak, maka harus punya sikap seperti mainan." Merasakan sensasi tajam pisau buah di leher. Aku menelan ludah. Dengan gemetar aku mengangguk. "Kakak, pegang pisau itu dengan erat ya. Adik ini belum mau mati." Melihat Wang Yu gemetar ketakutan, hati si Ruxue timbul rasa puas yang sangat besar. Pelan-pelan menyentuh wajahnya dengan penuh kasih. Mencium bibirnya satu kali. Lalu memanjakan. "Manja ya. Kamu kenapa bisa begitu lucu? Sampai bikin kakak tergila-gila." Setelah makan siang, si Ruxue menarik Wang Yu keluar rumah. Menuju pusat perbelanjaan terbesar di Jiangcheng. Karena dibawa pulang. Tentu saja tidak boleh membiarkan pria bajingan ini mengenakan barang pasar malam pulang. Sekitar setengah jam kemudian, mobil tiba di pusat perbelanjaan. Masuk ke sebuah toko merek. Penjual wanita dengan kaos kaki hitam terlihat agak terkejut. Melihat dua bekas tamparan merah segar di wajah Wang Yu. "Terkejut, Pak? Wajah Anda." Saya cemberut. "Tidak apa-apa." Ditelan air liur, wajah langsung kesakitan dan memutar dengan kesakitan. Menunduk melihat ke bawah. Kulihat kaki si Ruxue menginjak sepatu saya dengan keras. Pria bajingan ini berani memanggilnya anjing. Kelihatannya pelajarannya masih terlalu sedikit. Saya langsung menarik napas dingin. Namun tidak berani melawan. Tersenyum dengan ekspresi agak canggung berkata, "Setiap kali diinjak olehmu adalah kehormatan bagi saya. Saya sangat senang." Melihat tindakan kedua orang tersebut, wanita yang kurus berdiri dengan canggung di samping. Melihat keduanya berhenti, baru cepat-cepat membuka mulut mengatakan, "Kalian berdua datang untuk memilih pakaian, kan? Saya akan memandu kalian memilih." Sambil berkata begitu, di bawah pimpinan wanita penjual, keduanya masuk ke toko pakaian. Si Ruxue langsung berkata kepada wanita penjual, "Bawa 10 set pakaian pria termahal kalian." Wanita penjual mendengar itu merasa bersemangat. Dalam hati berkata ini adalah pelanggan penting. "Baik, saya akan segera mengambilnya. Silakan tunggu di samping." "Tunggu sebentar. Di sana ada kopi yang bisa diminum gratis." Setelah berkata demikian, wanita penjual dengan cepat berjalan ke gantungan pakaian di samping. Dengan cepat mulai memilih. Pada saat Wang Yun dan si Ruxue masuk pintu, dia sudah tahu ukuran tubuh dan pakaian mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu mengukur. Begitu duduk, aku tidak bisa menahan diri untuk mengomel. "Kamu benar-benar boros. Benar-benar uang banyak yang dibuang. Hanya untuk menyesuaikan denganmu. Bertemu orang tua saja harus menghabiskan puluhan ribu membeli baju. Itu semua adalah uang."
Si Ruxue dengan penuh minat melihat reaksiku. Tersenyum berkata, kan bukan uangmu yang dipakai. Bukan rumahmu yang hancur. Aku bahkan tidak kasihan padamu. Untuk apa kasihan seperti itu? Atau katamu kamu sudah mulai menyukaiku? Mulai memikirkan aku. Setelah kata-kata itu keluar, aku malu hingga wajahku memerah. Segera menyesap kopi. Untuk meredakan kaget. Bermain kata-kata. Omong kosong apa itu? Aku bahkan tidak mungkin mempercayai kalau aku suka macan betina di kebun binatang. Tatapan dingin datang menyerang. Aku langsung tahu diri dan menutup mulut. Tak berani berkata lebih lanjut. Kalau terus bicara lagi, seseorang pasti akan menjadi gila lagi. Untungnya saat itu, seorang wanita pegawai dorong rak pakaian berjalan mendekat. Di atasnya tergantung 10 set pakaian dengan rapi. Si Ruxue menatap pakaian di atas rak dengan santai. Kemudian mengambil sebuah jas hitam pekat dan melemparkannya ke Wang Yu. Dengan nada datar berkata, coba pakai ini. Lihat apakah nyaman dipakai. Aku melihat label harga dengan kaget. Lalu berjalan menuju ruang ganti. Sial. Hanya dengan satu set pakaian saja harganya 150.000. Sangat mahalnya sampai keterlaluan. Saat itu aku memperhatikan di belakang. Si Ruxue ternyata mengikuti. Seketika waspada berkata, aku ganti baju. Kamu ngikutin aku buat apa? Si Ruxue dengan penuh percaya diri tersenyum berkata, kamu ganti baju. Tentu saja aku melihat kamu ganti baju. Ada masalahkah? Melihat dia tanpa menyembunyikan niatnya. Dalam hati aku mengumpat wanita nakal. Tapi aku juga tidak berani mengatakan apa-apa. Sekali lagi berjalan menuju ruang ganti. Semua sudah pernah aku tiduri. Pergi dan ganti baju ya sudah begitu saja. Tapi segera aku menyesal. Saat penjual wanita sedang menghitung harga. Mendengar keributan dari ruang ganti. Langsung merah muka dan menunduk. Aku sumpah kau bajingan. Aku ganti baju. Kok kau lepas celanaku sih? Hei, jangan asal pegang tangan. Saat kedua orang itu keluar lagi dari ruang ganti. Si Ruxue keluar lebih dulu. Semua baju ini aku ambil. Gesek kartu. Saat itu aku juga keluar. Wajahku masam. Leherku jelas terlihat ada beberapa stroberi merah segar yang ditanam. Dan juga ada 2 bekas gigitan. Wanita ini memang brengsek. Keesokan paginya. Masih 2 jam sebelum jam sibuk siang. Restoran Cina sudah mulai menyiapkan masakan untuk siang. Di dapur yang sunyi terdengar suara Yang Wei yang tidak percaya. Apa-apaan ini? Bajingan itu pergi ketemu orang tua. Meninggalkan aku berjaga restoran sendirian. Ini bukan mempermainkan saya, kan? Kak Wang yang bertugas menyampaikan pesan mengangguk tanpa daya. Melangkah maju dan menepuk bahu Yang Wei. Menghela napas seraya berkata, Xiao Yang berusahalah dan semangat ya. Saatnya kamu membuktikan dirimu. Buat semua orang melihat kemampuan sebenarnya dari kamu. Setelah berkata, Kak Wang keluar dari dapur. Meninggalkan Yang Wei sendirian terpaku di dalam dapur. Restoran Cina rata-rata melayani 100 meja tamu setiap hari. Meski hanya 3 hidangan tiap hari. Itu sudah berarti minimal 300 hidangan, belum dimulai. Tangan Yang Wei mulai sedikit gemetar. Bajingan bermarga uang itu. Sungguh mengira hatinya terbuat dari baja. Di sisi lain, sebagai tokoh utama, aku duduk di atas Bentley hitam milik konglomerat kecil. Dengan senang hati menikmati teh susu. Melihat pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela. Bertegur sapa. Hari-hari aku mengaduk sendok benar-benar menyenangkan. Si Ruxue duduk di pangkuanku. Sesekali dia mengambil milk tea di tanganku untuk diminum. Meninggalkan bekas lipstik merah segar di sedotan. Kalau ini dulu terjadi, aku pasti akan sangat menolak. Tapi sejak terakhir kali wanita itu memberiku obat, aku sudah agak terbiasa dengan tindakan intim seperti ini. Bagaimanapun, sudah mencoba banyak posisi. Hanya ciuman tidak langsung saja. Hubunganku dengan si Ruxue sekarang seperti teman tapi lebih dari teman. Tapi belum sampai ke tahap kekasih. Juga tidak bisa dibilang belum cukup jadi kekasih. Dibandingkan hubungan cinta, keduanya sekarang lebih seperti musuh yang sulit dijelaskan. Setelah 2 jam di jalan tol yang panjang, Bentley hitam akhirnya keluar dari jalan tol. Tiba di kota ibu kota provinsi Jiang, Jinling. Setelah mengemudi setengah jam lagi, bangunan di sekitar mulai berubah bentuk. Banyak tanaman hijau muncul di pinggir jalan. Gaya bangunan juga menjadi semakin mewah. Setelah melewati jalan yang panjang, mobil tidak berhenti. Lanjut menuju ke bukit. Melihat itu saya cemberut dan berkata,
Kenapa belum sampai juga? Kamu sebegitu kayanya. Tinggal di tempat yang sepedalaman ini? Si Ruxue yang berbaring di pelukanku tidak berkata apa-apa. Namun sopir dengan pengertian mengingatkan. Tuan Wang, kita sudah sampai. Seluruh puncak bukit ini milik keluarga Si. Kalau lanjut sedikit lagi akan sampai. Awalnya kupikir memiliki seluruh bukit untuk membangun taman seperti ini. Hanya bisa dilihat di televisi dan novel. Tapi ternyata, di dunia nyata benar-benar ada orang yang memiliki seluruh puncak bukit. Tak lama kemudian mobil mulai menaiki. Berhenti perlahan di depan sebuah perkebunan besar. Aku ditarik oleh si Ruxue memasuki sisi perkebunan oleh para pengasuh dan pengawal. Menunduk hormat berkata, Nona besar. Selamat pagi. Si Ruxue mengangguk dengan tenang. Sudah terbiasa. Aku ditarik masuk ke dalam villa. Dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Bagian dalam villa tidak semewah yang dia bayangkan. Sebaliknya diatur dengan sangat hangat. Seluruhnya terbuat dari struktur kayu. Di sofa ruang tamu, sepasang suami istri parubaya sedang bercengkerama dengan seorang pemuda berbaju jas biru. Mungkin orang ini adalah masalah yang disebut-sebut si Ruxue. Long Aotian yang duduk di sofa. Setelah melihat si Ruxue, matanya seketika menunjukkan tanda kepemilikan. Baru saja berdiri dan melangkah maju. Ingin menyapa. Namun kalimat berikutnya dari si Ruxue membuatnya terpaku seperti kayu. Terlihat dia dengan sukarela menggenggam tanganku. Menghadap kedua orang tua di sofa berkata, Ayah dan Ibu, ini adalah suamiku Wang Yu. Menantu yang kalian rindukan sepanjang waktu. Paman dan Bibi. Lama tidak bertemu. Aku dengan sopan mengucapkan salam. Ibu Ye Yaxiang bangkit berdiri. Mengamati Wang Yu dari atas ke bawah dengan cermat. Wajahnya menampakkan senyuman. Ternyata ini Xiao Yu ya. Semakin lama semakin tampan. Sedangkan ayah si Cheng hanya mendengus dingin. Jika tatapan bisa membunuh. Saat ini aku kira sudah mati sebanyak 800 kali. Mendengar kata-kata si Ruxue. Long Aotian sangat iri dalam hatinya. Tapi saat teringat lawannya adalah anak miskin, aku langsung mendapatkan kepercayaan diri lagi. Tampan itu bagaimana? Dunia ini yang penting adalah latar belakang keluarga. Ruosue pasti akan memilih orang yang lebih unggul. Sambil berpikir begitu, dia mengulurkan tangannya ke arahku. Senyum sangat sopan berkata, Halo, namaku Long Aotian, mahasiswa doktoral di Universitas Cambridge luar negeri. Aku menatap tangan yang diulurkan ke depanku. Tersenyum padanya dan berkata, aku pacar Ruosue. Long Aotian. Keningnya muncul garis hitam. Tersenyum dan berkata tidak lucu. Keluargaku menjalankan bisnis hotel. Lebih dari 200 jaringan hotel di seluruh negeri. Kekayaan juga sekitar ratusan miliar. Untuk itu aku kembali tersenyum dan berkata, aku pacar Ruosue. Aku juga anggota termuda Asosiasi Makanan Negara Hua. Aku pacar Ruosue. Guruku adalah koki bintang 5. Aku juga salah satu dari 12 raja puisi yang diakui di negara Hua tahun ini. Aku pacar Ruosue. Tangan Long Aotian yang terulur jadi kaku. Sakit hati sampai ingin menggigit gigi. Tatapannya seolah-olah ingin menyemburkan api ke Wang Yu yang tersenyum. Selain 5 kata ini, kamu bisa bilang hal lain gak? Buaya malam yang elegan. Melihat Wang Yu membungkam Long Aotian, diam-diam tersenyum. Anak ini masih saja keras kepala. Long Aotian yang sudah tidak tahan, tersenyum canggung. Berbalik dan dengan sopan berkata kepada kedua orang tua. Paman Si, Bibi Ye. Aku tiba-tiba teringat ada urusan mendesak di rumah. Aku pamit duluan. Lain kali akan saya kunjungi Anda lagi. Kedua orang tua itu berkata sambil Long Aotian berbalik tanpa menengok dan melangkah cepat meninggalkan. Kalau tetap di sini, dia takut dia akan dipancing Wang Yun sampai marah dan memukul orang itu hal kecil. Namun kalau sampai kehilangan muka di depan kedua orang tua keluarga Si, itu masalah besar. Selain itu, sebelumnya tidak pernah dengar kalau Ruosue punya pacar. Sekarang tiba-tiba muncul orang seperti ini. Pasti dia yang dicari untuk dijadikan tameng. Benar, pasti begitu. Melihat Long Aotian marah lalu pergi. Si Ruosue dengan puas menepuk bahu Wang Yu. Memberi pujian yang jarang terjadi. Kerja bagus. Nanti aku beri hadiah untukmu. Ye Yaxiang melotot pada putrinya sendiri. Kerja bagus juga ya. Tidak tahu kasihanilah orang lain dikit. Cepat makanlah. Kalau tidak cepat makan, makanannya akan dingin. Tidak lama setelah aku duduk di meja makan.
Di depanmu telah diletakkan sebotol besar arak putih. Secara naluriah menengadah melihat. Orang di seberang, si Cheng, menampilkan senyum dingin dan berkata, "Nak, berani-beraninya ngejar putriku. Kamu seharusnya sudah siap untuk dilempar ke kuburan massal, kan? Apakah mungkin aku justru yang dikejar?" Melihat itu, si Ruxue berkata dengan tenang, "Lao Si, kamu ingin melakukan apa?" Melirik tatapan dingin putrinya. Si ayah pecinta putri itu dengan gugup mengambil kembali araknya. Tertawa kecil berkata, "Ayah Ruxue, ini untuk menguji dia, kan? Sudahlah. Kamu bagaimana sih? Apa tidak sadar diri sedikit? Aku bilang sama kamu. Laki-laki yang sulit didapat oleh putriku. Kalau kamu berani mengacau, jangan salahkan aku kalau memperbaiki kamu." Ye Yaxiang mengancam lalu melirik suaminya. Kemudian dia tersenyum dan menyerahkan saya semangkuk nasi. Tersenyum tipis berkata, "Xiao Yu mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Tidak peduli kamu. Paman Si memang memiliki sifat buruk seperti itu." Hatiku merasa lega. Mengangkat tangan bersiap menerima nasi. Tetapi mendengar Ye Yaxiang tersenyum tidak berbahaya berkata, "Kalau kamu berani putus dengan Ruxue keluarga kami, kuburan massal itu adalah hadiah murah bagimu." Aku akhirnya tahu wanita ini belajar dari siapa. Tante ini lebih ganas lagi. Setelah makan siang di keluarga Si, aku takut dibuang ke kuburan massal jadi tidak berani tinggal lama. Langsung bersama si Ruxue naik mobil pulang ke Jiangcheng. Anak perempuan yang garang. Ibu yang sial bertambah sial juga bukan orang yang mudah dihadapi. Untung besok si Ruxue pergi kerja ke kantor. Aku bisa bebas dari penderitaan. Mobil berhenti di depan restoran Cina. Sedang bersiap membuka pintu. Saat turun dari mobil, aku mendengar suara dingin si Ruxue yang duduk di samping berkata, "Mulai besok, kamu harus mengantarkan makan siang ke kantorku setiap hari. 3 lauk dan 1 sup. Tidak boleh mengulang dalam 1 bulan." Aku langsung tidak senang. Bergumam, "Kamu kan tahu betapa sibuknya restoran saya di siang hari. Mana ada waktu buat nganterin makanan ke kamu." Mendengar itu, si Ruxue meraba di bawah kursi mobil. Lalu mengeluarkan 2 buku kebahagiaan. Saat aku melihat sampul bukunya, aku langsung mengumpat kasar. "Gila, aku sembunyikan sedemikian tersembunyi. Kamu bisa menemukannya bagaimana?" Si Ruxue bercanda sambil membolak-balikkan buku di tangannya. Menyangga kaki putih panjang yang indah. Dengan senyum nakal berkata, "Pria, kamu juga tidak ingin urusan kamu membaca buku kuning tersebar, kan? Sungguh tidak kusangka biasanya kamu terlihat cukup sopan. Ternyata suka membaca hal seperti ini." Aku tersipu merah. Baru saja ingin maju untuk merebutnya kembali. Tetapi melihat si Ruxue menatap dengan tatapan dingin, aku hanya bisa batuk 2 kali dan berkata, "Ini hadiah dari orang lain untukku. Kalau hilang sayang sekali. Bukan aku yang suka kok. Benar-benar salah baca. Kirimkan makan siang ya. Tidak masalah. Serahkan padaku saja. Aku, Wang Yu, paling suka menolong orang." Sambil berkata membuka pintu mobil dan langsung melarikan diri. Kali baru ini benar-benar memalukan banget. Citra sudah hilang semua. Setelah aku pergi, mobil kembali dinyalakan dan dikendalikan. Meng Jiang menjadi angin yang pergi. Sementara si Ruxue dengan penuh minat memegang buku di tangannya. Melihat kaki panjang berbalut stoking hitam dalam buku itu. Sepatu hak tinggi kristal. Ditambah dengan sepasang kacamata pada foto cantik itu. Tubuhnya penuh dengan aura intelektual. Dia menunjukkan ekspresi seolah sedang berpikir dalam. Berpikir bahwa ternyata pria brengsek menyukai gaya seperti ini. Lain kali bisa dicoba. Saat aku masuk ke restoran, jam makan siang sudah lewat. Di dalam toko hanya ada beberapa meja tamu. Masih sedang makan. Wang Jie yang sedang menghitung uang melihat aku kembali. Tersenyum dan berkata, "Bos, akhirnya kamu kembali juga. Mungkin kemarin pada Qingming para tamu merindukan rasa dari toko kita. Jadi hari ini siang ada banyak orang yang datang makan. Membuat Xiao yang sangat kelelahan." Mendengar ini, aku penasaran dan masuk ke dapur untuk melihat. Melihat Yang Wei tergeletak lemah di lantai. Napas keluar banyak. Napas masuk sedikit. Di samping Dahuang sedang mengibaskan ekornya. Terus mengibaskan di wajahnya. "Kau berbaring di lantai untuk apa? Tuan anjing belum makan siang. Cepat bangun dan buatkan aku 2 tulang besar." Yang Wei dengan susah payah mendorongnya. Berbicara dengan suara lemah. "Dahuang, jangan ribut. Biarkan aku tenang meninggalkan dunia ini."
Melihat pemandangan ini, aku mengetuk pintu dapur. Dengan putus asa berkata, aku bilang baru setengah hari saja aku tidak ada. Apa perlu begitu? Melihat dalang yang membuat dirinya sangat lelah muncul, Yang Wei langsung bersemangat, langsung bangkit dari tanah, mendekat dan menarik kerah Wang Yu. Dengan marah berkata, kau brengsek masih ingat kembali ya? Hari ini gue harus kasih bonus 1000 ku. Aku berkata tanpa ekspresi. Sial cuma bonus 1000 ku. Lo pikirin berapa banyak? Detik berikutnya, Yang Wei mengubah wajah marahnya. Dengan penuh kelembutan membantu Wang Yu merapikan kerah yang berantakan. Wajahnya menampilkan ekspresi memuji. Bos, hidupmu panjang. Dengan kata-kata Anda ini, jangan bilang cuma tahan sedikit penderitaan ini. Kalau kau suruh aku masak saudara aku Dahuang juga gak masalah. Mendengar kata-kata ini Dahuang langsung menatap tajam. Menunjukkan gigi yang tajam. Langsung menggigit pantatnya. Cepat sekali Yang Wei berlari kemana-mana dikejar olehnya. Terus memohon ampun. Melihat pelanggan yang makan di dalam toko. Sungguh sangat senang. Aku ingat sesuatu. Berkata kepada Kak Wang yang ada di samping. Kak Wang, posting lowongan pekerjaan di internet saja. Restoran kita juga harus merekrut koki baru. Kalau tidak terus seperti ini, pasti capek sampai mati. Karena restoran menggunakan robot pintar untuk mengambil dan mengantar makanan. Jadi hampir tidak perlu pelayan. Aku tidak bisa tidak mengeluh. Kadang-kadang bisnis yang terlalu bagus juga menjadi semacam kutukan. Keesokan siang, di dalam restoran Cina penuh sesak. Suasana sangat hangat dan meriah. Bos, tolong tambah 1 piring daging sapi acar dingin lagi. Berikan saya sepiring kaki babi rebus merah. Saya mau tumis kentang pedas asam. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di luar, dapur yang sudah diberi peredam suara sangat tenang. Hanya suara api besar yang mendidih dan menggoreng. Melihat waktu sudah hampir tepat, saya matikan api, mengambil kotak makan siang yang sudah disiapkan sebelumnya. Keluar lewat pintu belakang. Semangat bekerja ya. Xiao yang akan naikkan gajimu. Saat itu mata Yang Wei sudah merah. Langsung menyalakan 3 kompor sekaligus. Membakar dengan 3 tugas sekaligus hingga rendah. Kelompok Cool Dream Xiao Universe tidak jauh dari restoran Muye. Namun karena saat jam makan siang, saya baru sampai di bawah gedung setelah setengah jam perjalanan. Menengadah melihat gedung tinggi menjulang ke awan. Saya menggumam takjub. Kemudian membawa kotak makan menuju ke dalam gedung. Tapi baru masuk langsung ketahuan oleh resepsionis dan dihentikan. Melihat wajah tampan Wang Yujun, resepsionis wanita dengan suara lembut bertanya, halo, ada janji dengan siapa? Aku menggaruk kepala dan berkata, nama saya Wang Yu. Direktur Si menyuruh saya mengantar makanan. Seharusnya dia sudah memberitahu, kan? Wajah gadis resepsionis menunjukkan ekspresi bingung. Jelas tidak tahu. Untungnya saat itu, Lin Xingyu keluar dari dalam lift. Melemparkan sebuah kartu nama ke Wang Yu. Dengan senyum berkata, adik Wang kecil mengantar makanan untuk kakak. Sambil berkata lapar, dia berusaha merebut kotak makan siang di tangan Wang Yu. Namun berhasil dihindari dengan wajah tanpa ekspresi oleh Wang Yu. Bukan untuk kamu. Ini untuk urusan gaib atas atasanmu. Kakak Ling, kalian kenal dengan resepsionisnya. Penasaran, Lin Xingyu mengangguk. Menunjuk kegantungan nama di tangan Wang Yu. Tapi sambil tersenyum berkata, ini adalah pria dari bos si kita. Nanti langsung saja biarkan dia lewat saat kamu melihatnya. Begitu ucapannya keluar. Bukan hanya resepsionis. Bahkan beberapa karyawan yang lewat pun berhenti. Membuka mata lebar-lebar. Membuka mulut. Seperti melihat hantu. Dewa dingin dan cantik bos wanita kami, bos Si, ternyata punya pacar. Aku yang tak tahan dengan pandangan itu menyapa. Cepat-cepat berjalan menuju lift. Yang itu apa ya? Aku sibuk mengantarkan makan. Kalian lanjut saja ngobrol. Lin Xingyu melihat punggungnya yang tergesa-gesa kabur. Mengecap lidah. Sepertinya pria pasti kita agak pemalu ya. Benar-benar punya nuansa anak anjing kecil. Di kantor direktur, si Ruxue sedang dengan cepat membaca dokumen di tangannya. Kemudian memperbaiki dan menandatangani. Diletakkan rapi di samping. Saat itu pintu kantor terbuka. Tanpa mengetuk pintu. Ini membuat si Ruxue yang biasanya memperhatikan aturan mengerutkan kening. Dia mengangkat kepala melihat ke arah pintu. Bersiap untuk menegur orang yang tidak sopan itu dengan baik. Namun setelah melihat bahwa itu Wang Yun, ketidakpuasannya langsung menghilang. Pria anjing peliharaannya adalah pengecualian.
Aku masuk dan langsung meletakkan kotak makan siang di atas meja. Menyeringai dan berkata, aku sudah membawakan makan siang yang kamu minta. Restoran masih sibuk. Aku pergi dulu ya. Setelah makan kotak bekal, lalu bangun. Besok aku akan memukul. Sambil berkata aku melangkah hendak pergi. Tiba-tiba suara angin menerpa dari belakang. Sebuah map meluncur melewati sisi telinganya, lalu menghantam dinding, mengeluarkan suara dentuman. Aku bergumam, buat apa sih? Bersyukur aku cepat bereaksi. Aku memarahi si Ruxue dengan marah. Mendengar itu si Ruxue lalu menunduk melihat berkas sambil berkata, dengan dingin, tidak ada apa-apa. Aku salah pegang. Kamu pergi saja. Aku tersenyum kecil karena salah pegangnya. Kamu salah pegang. Bisa melempar folder ke dinding yang berjarak puluhan meter. Ngomong bohong. Jelas-jelas itu ditujukan padaku. Tidak ada cara lain. Aku terpaksa berjalan kembali. Membawa kursi lalu duduk di sampingnya. Lalu membuka sumpit bekal makan siangnya. Sedang bersiap untuk memberinya makan. Si Ruxue dengan dingin berkata, aku ingin minum sup dulu. Wang Yu menyerahkan sup telur yang ada di lapisan paling bawah kotak penyimpan panas. Si Ruxue tidak bergerak. Masih menunduk memandang dokumen. Melihat ini aku tentu bisa menebak apa yang dipikirkan wanita serakah ini. Aku hanya bisa menggertakkan gigi marah. Meneguk sup telur yang hangat. Memegangnya di mulut. Menyuapkannya ke bibir merahnya. Namun baru saja bergerak, si Ruxue langsung meraih kepalaku. Mengambil semua sup yang ada di mulutku. Lalu dengan tidak puas, menjulurkan lidah kecilnya menjilat sudut bibir. Rasanya enak. Apakah rasanya sup lebih enak atau rasa Wang Yu lebih enak? Itu tidak bisa diketahui. Lalu dia mengambil kotak makan sendiri dan mulai makan. Sambil melepaskan sepatu hak tinggi. Memperlihatkan kaki kecil yang dibungkus kaos kaki hitam. Diletakkan di pangkuanku. Dengan nada yang tidak bisa disangkal berkata, pijat kakiku. Baru kamu boleh pergi setelah merasa nyaman dipijat. Aku benar-benar sangat sewenang-wenang. Aku mengeluh sekali. Tetap saja dengan patuh memegang kaki halus berkaus kaki hitam di pangkuanku. Mulai memijat. Kaki halus yang dibungkus kaus kaki. Rasanya halus, lembut dan licin. Seperti sebuah karya seni yang dibuat dengan cermat oleh Tuhan. Tidak lama kemudian seporsi daging rebus dengan nasi putih. Semua masuk ke dalam mulut si Ruxue. Barulah dia dengan puas mengambil tisu menghapus kotoran minyak di sudut mulut. Mengambil kembali kaki jenjang berbalut stoking hitam. Memakai kembali sepatu hak tinggi di bawah meja. Aku justru merasa sedikit sayang. Tapi bukan karena ingin mengelus lebih lama. Hanya saja melihat si Ruxue sangat lelah. Jadi ingin membantunya rileks. Tentara memang begitu. Aku seorang pria yang berprinsip. Apa mungkin aku tipe orang aneh yang suka mencubit kaki berbalut stoking hitam? Kalau begitu aku pamit dulu. Aku berdiri dan bersiap untuk pergi. Saat itu si Ruxue menyadari sesuatu. Memanggilku kembali. Tunggu dulu, datang sini, ada apa? Aku bingung dan mendekat. Kemudian si Ruxue tiba-tiba mengulurkan tangan dan memelukku. Memelukku erat di pelukannya. Serakah menghisap aroma dari tubuhku. Saat aku pikir dia hanya memeluk saja. Tiba-tiba terasa sedikit sakit di bagian leher. Sakitnya membuat dia menghela napas dingin. Kenapa kamu menggigitku lagi? Aku menutupi bekas gigitan di leherku. Mundur 2 langkah. Sakit sampai dia mengertakkan gigi. Si Ruxue menjilat sudut bibir dengan lidah kecilnya yang seksi. Berkata dengan suara pelan, tanda yang kuberikan padamu hampir hilang. Jadi aku beri satu lagi. Ada masalah apa? Kamu ini gila seks. Aku mengambil kotak makan kosong di atas meja dan pergi dari kantor dengan marah. Wanita ini benar-benar seperti anjing. Melihatnya membuatku ingin menggigitnya. Si Ruxue menyandarkan tangan di dagu. Melihat sosoknya yang pergi, bibir merah muda itu sedikit terangkat, memancarkan senyum tipis. Dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri berbisik lembut. Reaksi yang lucu ini. Tidak heran kau adalah pria pilihan terbaikku. Cintaku, kau seumur hidupmu tidak akan bisa lepas dari genggaman kakakmu. Setelah mengantarkan makanan, aku kembali ke restoran. Para tamu sudah hampir pergi semuanya. Melihat aku kembali, kakak Wang mengangkat kepala dan mengingatkan. Bos, kamu tadi keluar tidak membawa ponsel. Bibi kecilmu menelpon kamu. Tidak ada yang mengangkat. Mendengar itu, aku sadar tadi aku terburu-buru berjalan. Lupa membawa ponsel. Segera berjalan ke belakang meja untuk mengambil ponsel.
Memang ada satu panggilan tidak terjawab. Dengan hati-hati menyentuh layar dan menelpon balik. Telepon berbunyi 2 kali lalu tersambung. Di ujung sana langsung terdengar suara Wang Xiaoqian penuh keluhan. Xiao Yuzi, kamu sudah berubah. Malah tidak mengangkat telepon bibimu. Aku buru-buru tersenyum memelas. Aduh, adikku. Aku tadi kan sedang sibuk ya. Kamu orangnya baik sekali. Pasti tidak akan mempermasalahkan aku. HMPH, jangan bilang aku hal-hal yang tidak berguna ini. Ada satu hal yang lupa aku bilang padamu sebelumnya. Waktu kamu putus dengan mantan pacarmu Lin Yue, dia memberikan kartu bank untuk kalian pakai. Mendengar itu aku terdiam bingung, apa? Wang Xiaoqian yang di ujung kartu bank juga terkejut. Lalu dia menjelaskan, dulu kamu membuka restoran. Aku takut kamu tidak punya uang di tangan. Tapi kamu tidak mau menerima uangku. Jadi aku memberikan sebuah kartu bank kepada Lin Yue. Supaya dia bisa membantu dengan namanya. Aku setiap bulan harus menabung 20.000 ke dalamnya. Waktu kalian putus dia tidak memberitahuku. Ucapan itu membuat aku bingung. 2 tahun setelah kelulusan, Lin Yue bahkan tidak mengatakan telah membelanjakan uang untukku. Saya sendiri harus memberi dia uang saku 3.000 yuan setiap bulan. Tapi keponakan perempuan itu tidak bisa berbohong. Penipu. Kalau begitu kemana hilangnya 20.000 yuan setiap bulan itu? Saat itu pintu restoran didorong dengan paksa. Sosok yang santai masuk ke dalam. Rambutnya diwarnai kuning. Berpenampilan seperti preman jalanan. Orang yang bernama Wang. Kau keluar ke sini sekarang juga. Suara gaduh yang besar itu langsung menarik perhatian para pengunjung di restoran. Wang Yu tentu mengenali orang itu sebagai adik Lin Yue. Segera mengernyitkan dahi. Menghadap ke telepon di sebelah lain berkata, keponakan perempuan. Aku masih ada urusan, jadi tidak bisa bicara denganmu sekarang. Nanti aku janji akan menjawabmu, lalu aku mematikan telepon. Kemudian bangkit berdiri dari balik konter. Tepat saat itu Lin Yue juga masuk. Mengikuti di belakang Lin Mingji. Wang Yuzu melihatnya dengan alis berkerut. Bersuara tegas berkata, kamu datang untuk apa? Aku ingat kita sudah putus. Lin Yue belum sempat bicara. Sudah mendengar Lin Mingji mengambil botol kosong di meja sebelah dan menunjuk ke Wang Yun. Dengan amarah berkata, orang bernama Wang itu, kamu mempermainkan perasaan kakakku selama 5 tahun. Hari ini kalau kamu tidak mengeluarkan uang 100.000 yuan, aku akan merusak toko kamu. Biar restoranmu tidak bisa beroperasi. Para pelanggan lainnya yang sedang makan melihat situasi tidak baik. Langsung pergi begitu saja. Takut terlibat masalah. Karena pintu dapur terbuka. Yang Wei mendengar ada yang mau merusak barang. Diam-diam mengintip keluar. Setelah menoleh ke belakang. Memastikan itu bukan pengawal beberapa hari yang lalu. Baru kemudian dia mengayunkan pisau dapur keluar. Sialan, datang tergesa-gesa. Mereka mengacak-ngacak wilayahku. Aku rasa kau sudah bosan hidup, ya? Wang Yu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tidak menghiraukan Lin Mingji. Melainkan menatap Lin Yue yang berdiri di belakangnya. Mengernyitkan dahi berkata, Lin Yue, kau tidak berencana memberiku penjelasan? Lin Yue memberanikan diri maju ke depan. Dengan nada hampir memohon berkata, Wang Yu, kau beri aku 100.000 saja. Adikku meminjam uang dengan bunga tinggi di luar sana. Jika hari ini tidak bisa mengumpulkan 100.000, mereka akan memotong tangan Mingji. Mendengar hal ini, aku tertawa. Sindiran yang tanpa ampun berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu seperti tembok kota. Kita sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa. Itu saudaramu, kenapa aku harus mengeluarkan uang untuk membantunya? Apakah karena kulit mukamu tebal? Lin Yue merasa malu di hatinya oleh kata-kata itu. Tak bisa menahan kemarahan yang bangkit. Berteriak padaku. Aku bersamamu selama 5 tahun. Kamu menyia-nyiakan 5 tahun masa mudaku. Keluarkan sedikit uang kotor untuk membantu saudaraku. Bagaimana bisa wanita brengsek ini membuatku marah dan membalas? Apakah 5 tahunmu itu masa muda? Apakah 5 tahun Wang Yu bukan masa muda? Aku bilang kulit mukamu juga cukup tebal. Lulus 2 tahun tapi belum dapat pekerjaan. Selalu makan dari Wang Yu. Menggunakan Wang Yu. Sekarang kalian putus. Dia tidak meminta uang dari kamu itu sudah bagus. Kamu masih berani minta uang. Lin Yue ingin membantah. Tapi tidak tahu harus membantah dari mana. Menurutnya, Wang Yun adalah pacarnya, apa salahnya kalau dia memberikan uang sedikit padanya? Pacar memberikan uang kepada pacarnya bukankah itu wajar saja?
Saat itu Lin Mingji tidak bisa duduk diam. Dia langsung melemparkan botol bir yang dipegangnya ke arah Yang Wei. Sialan. Ini masalah kami dengan orang bernama Wang ini. Apa urusanmu mencampuri? Botol bir meluncur melengkung di udara. Tanpa diduga, Yang Wei secara naluriah menutup matanya. Hanya terdengar suara botol bir pecah. Disertai suara kaget dari Kak Wang. Bos, kamu baik-baik saja kan? Yang Wei membuka mata. Baru sadar ternyata Wang Yu yang menghalangi di depannya. Darah merah segar mengalir di kepalanya. Lao Wang, jika kamu seperti orang biasa, pasti sudah jatuh tergeletak sambil meraung. Namun aku tetap tanpa ekspresi. Seolah tidak merasakan apa-apa. Saat aku berbalik dan kembali memandang Lin Mingji, mengeluarkan sebuah kartu bank dari saku, melemparkannya ke arahnya. Dingin berkata, dalam kartu ini ada 100.000. Sebenarnya aku menyimpannya untuk pernikahan kita. Karena kamu ingin aku memberi kompensasi. Ambil saja. Mendengar itu Lin Mingji dengan senang hati menerimanya. Yang Wei dan Kak Wang bingung. Melihat tindakan Wang Yu. Tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Namun aku saat itu menatap Ming Yue. Matanya yang gelap memancarkan dingin yang menusuk. Membuat yang kedua merasa merinding tanpa sadar. Menghadapi tatapan dingin ini. Menghindar secara bawah sadar. Lalu dengarkan suaraku yang dingin. Melanjutkan berkata, hutangmu sudah lunas. Sekarang saatnya menghitung hutangku. Mendengar kata-kata ini, Lin Mingji mengerutkan kening. Maksudnya apa? Aku tertawa dingin berkata, Lin Yue 2 tahun lalu bibiku memberimu sebuah kartu. Dia menyetor 20.000 setiap bulan. Sekarang seharusnya sudah ada 480.000. Sebetulnya untuk aku. Tapi kamu malah menyimpannya untukmu sendiri. Tidak 1 sen pun dipakai untuk aku. Lao Yang, bagaimana menurutmu jika ini sampai ke pengadilan? Yang Wei yang berada di samping langsung mengerti maksudnya. Wajahnya memperlihatkan senyum licik. Baru ingin buka mulut. Berpikir sebentar. Aku tetap mengeluarkan ponsel untuk mencari tahu. Lalu uang itu adalah milik bibi kecilmu, Lin Yue. Perilakumu ini tidak beda dengan pencurian. Jika sampai di pengadilan, hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Ditambah lagi selama 5 tahun ini kau telah menghabiskan sekitar 200.000 dari Wang Yun. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pun mungkin saja terjadi. Mendengar Wang Yu menyebutnya. Saat itu pula wajah Lin Yue berubah pucat. Dia tidak menyangka Wang Yun sebenarnya sudah tahu tentang hal ini. Awalnya dia berniat setelah mendapatkan uang 100.000 ini, dia akan mencari tempat bersembunyi. Sehingga meskipun Wang Yun mencarinya, dia tidak akan ditemukan. Tapi tidak disangka Wang Yun sudah tahu tentang ini. Lin Mingji kebingungan menoleh ke arahnya. Melihat wajahnya yang pucat, langsung mengerti. Apa yang dikatakan Wang Yu mungkin memang benar. Namun sampai saat ini membiarkannya menyerah. Uang 100.000 yang sudah di tangan itu jelas tidak mungkin. Ini adalah urusan kalian dengan dia. Bukan urusanku. Lin Mingji tanpa ragu memilih untuk meninggalkan saudarinya sendiri. Langsung keluar dari restoran. Lin Yue juga tidak menyangka adiknya secepat itu. Telah meninggalkannya. Hatinya semakin gelisah. Dia masih sangat muda. Setelah Lin Mingji pergi, aku memberi tanda lewat mata kepada Yang Wei di sampingku. Yang terakhir langsung mengerti dan mengangguk. Mengambil pisau dapur di tangannya dan diam-diam masuk ke dapur belakang. Uang Wang Yu bukan barang yang bisa diambil dengan mudah. Wang Yu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan laporkan aku, ya. Lin Yue buru-buru melangkah maju dan menangkap lengan tanganku. Tatapan penuh permohonan. Dengan wajah yang terlihat sangat menyedihkan. Mengingat sesuatu. Harapan kembali menyala di dalam hatinya. Tatapan penuh harap berkata benar. Aku memaafkanmu. Mari kita balikan lagi. Seperti dulu. Aku akan mencintaimu lebih dari sebelumnya. Bagaimana? Kalau dulu. Setelah mendengar kata-kata ini. Mungkin aku akan senang sampai tidak bisa tidur semalaman. Tapi sekarang aku melepaskan tangan Ling Yue dengan kasar. Kucuek mengatakan. Orang yang berbuat salah harus menanggung akibatnya. Sekarang aku benar-benar menyadari. Kau sebenarnya tidak pernah benar-benar menyukaiku. Selama 5 tahun ini, kau menggunakan uang dari bibiku untuk memuaskan kesombonganmu. Tapi bahkan tidak membelikanku sehelai pun pakaian. Pergilah pulang dan tunggu surat pengacara dariku. Setiap orang harus membayar atas kesalahan yang diperbuat. Ling Yue tidak akan menyerah. Masih ingin berjuang.
Saya langsung berteriak marah ke dapur belakang. Da Huang, antar tamu keluar. Da Huang melesat keluar dari dapur belakang. Setelah melihat Lin Yue, langsung menerkam maju, memperlihatkan gigi tajamnya. Jika digigit, pasti akan dicabik dan digigit sepotong daging. Lin Yue ketakutan dan berbalik lari. Nini, jangan mendekat. Anjing sialan. Berani kau gigit aku. Da Huang mengikuti di belakang, mengejar. Sesekali mengenai pantat Lin Yue 1 kali. Melihat itu sangat memuaskan hati. Di dalam restoran yang berantakan, Kak Wang mengambil kain kasa untuk membalut Wang Yun. Setelah melihat lukaku, menyipitkan dahi dan berkata, "Bos, kamu malah sampai terluka seperti ini. Kurasa harus pergi ke rumah sakit untuk jahitan 2 jahitan. Sore ini biarkan Xiao yang jaga restoran saja. Kamu pergi ke rumah sakit untuk mengurus lukamu. Di toko, aku minta tolong kamu dan Yang Wei." Wang Yu juga tidak memaksa. Setelah Wang Jie membalut lukanya dengan baik, langsung berjalan keluar restoran. Pada saat yang sama, di jalan tidak jauh dari restoran, Lin Mingji memegang kartu bank dengan perasaan bersemangat. Berjalan dengan penuh semangat. Dengan uang 100.000 ini, dia bisa melunasi semua hutangnya. Tidak perlu takut dipotong tangan lagi. Soal Lin Yue itu urusan dia saja. Kalau Lin Yue tahu bahwa adiknya yang selalu dipihakinya, memiliki pikiran seperti ini, mungkin dia akan marah sampai muntah darah. Saat Lin Mingji melewati sebuah persimpangan gang kecil, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Sendi kakinya dipukul oleh sesuatu yang keras. Sakit sampai dia menjerit kesakitan. Siapa sih yang gak punya mata? Tahu siapa aku sebenarnya? Berani-beraninya menyerang aku. Selain Yang Wei, siapa lagi coba? Setelah memasang kantong urin pada Lin Mingji, dia langsung menyeretnya ke gang gelap di samping, agar tidak terlihat orang lain. Lalu dengan mengejek mengambil tulang besar yang dicuri dari sarang kecil Da Huang. Lalu memukul kepala Lin Mingji dengan itu. "Kamu kan jagoan. Beri aku pukulan berat yang terus-menerus." Yang menghantam kepala Lin Mingji. Sakit sampai dia meraung-raung di tanah. Terutama bau menyengat kantong urin yang menusuk hidung. Buat dia hampir memuntahkan nasi semalam. Beberapa lama kemudian dia baru memohon ampun. "Tolong jangan bunuh saya. Saya benar-benar salah." Yang Wei setidaknya sudah berlatih bersama Wang Yu cukup lama. Mengayunkan tulang besar di tangannya dengan penuh semangat. Setiap pukulan disertai dengan suara angin yang keras. Lalu terdengar jeritan kesakitan. Lambat laun Lin Mingji yang terbaring di dalam kantong urea itu benar-benar tidak bergerak. Melihat itu Yang Wei membuka kantong urea. Terlihat Lin Mingji yang sebelumnya arogan dan angkuh, saat ini tergeletak di tanah dengan wajah memar. Bau air seni keluar dari bagian bawah tubuhnya. "Hei, saya belum bertarung sungguhan. Ini sudah tidak kuat lagi." Yang Wei bersiul sambil keluar dari gang. Waktu cepat berlalu menjadi sore hari. Setelah keluar dari perusahaan, si Ruxue yang sibuk sepanjang sore itu tidak sabar datang ke restoran China. Bersiap untuk mengisi energi Wang Yun dengan baik. Meskipun melewati keributan di tengah hari, pada malam hari, tamu yang datang untuk makan tetap ramai. Di dalam restoran, Kak Wang sedang mengirimkan menu ke dapur lewat mesin pengirim. Saat itu si Ruxue masuk, tampak akan berjalan ke dapur. Dia segera bersuara menghentikan. "Nona Si, malam ini bos mengambil cuti. Bukankah dia sudah bilang padamu? Ambil cuti ya?" Ruxue mengernyit, berbalik badan, dengan ragu berkata. "Lalu dia pergi kemana?" Melihat dia benar-benar tidak tahu apa-apa, Kak Wang menceritakan singkat tentang keributan yang dibuat Lin Yue di sore hari. Terutama saat menceritakan Lin Mingji melempar botol minuman. Bahkan lebih tampak marah. Keluarga ini memang sangat tebal muka. Sudah putus. Masih memaksa bos memberinya 10.000 yuan. Setelah mendengar Wang Yu terluka, pupil mata si Ruxue menyempit. Tubuhnya langsung memancarkan hawa dingin yang menusuk jiwa. Dia cepat-cepat berbalik meninggalkan restoran. Datang ke samping mobil. Dia langsung memanggil sopir turun. Sendiri masuk ke kursi kemudi. Kemudian menurunkan jendela mobil. Suaranya dingin memerintahkan sopir. "Pergi periksa rekaman pengawasan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini sore ini." Setelah berkata, si Ruxue menginjak gas dengan keras. Mobil Bentley hitam melesat keluar. Berani sekali berani menyakitinya. Pria si Ruxue. Dia sendiri tidak tega memukul. Ternyata ada orang yang berani melukainya. Di dalam gedung 2 lantai tua,
Aku yang sudah disulam sedang berbaring tidur di tempat tidur. Ruangan gelap gulita. Tidak sama sekali menyadari suara pintu dibuka dari ruang tamu. Selanjutnya pintu kamar dibuka. Suara sepatu hak tinggi terdengar di dalam ruangan. Kemudian aku yang sedang tertidur merasa tubuh menjadi berat. Setengah mengantuk membuka mata. Melihat si Ruxue yang duduk di atas tubuhku. Mengusap mataku yang masih setengah tertutup. Bergumam dengan lesu. Kenapa di malam hari begini kamu? Si Ruxue yang duduk di atas tubuhku. Tidak menghiraukan. Aku mencapai tangan dan perlahan menyentuh luka yang dibalut kasa itu. Rasa dingin di mataku semakin menusuk. Setelah lama, dia akhirnya bertanya dengan suara dingin. Kamu terluka? Kenapa tidak memberitahu aku segera? Aku ditekan dengan tatapan tajamnya. Seperti anak yang melakukan kesalahan. Secara refleks mengalihkan pandangan. Bergumam pelan. Apa hubunganku denganmu? Kenapa aku harus memberitahumu kalau terluka? Namun justru kalimat itu membuat si Ruxue benar-benar marah. Tangan kanannya mengepal erat. Lalu mengulurkan satu tangan dan mencengkeram leherku dengan kuat. Baik. Sekarang aku akan memberitahumu apa hubungan kita. Sambil itu dia langsung menciummu. Bibir merah panasnya menutupi mulutku dengan erat. Sementara secara kasar merobek pakaianku.